Hari pas ujian masuk kuliah kelar, si primadona sekolah tiba-tiba narik gue ke hutan kecil di depan seluruh kelas. Pas gue masih bingung-bingung, dia langsung nyosor nyium gue. Aroma khas cewek muda langsung kerasa di mulut gue. Terus dengan suara serak menahan tangis, dia bilang, "Syah, aku rela serahin hati dan masa depanku seutuhnya buat kamu. Asal kamu mau setuju satu hal, hidupku juga bakal jadi milikmu." Sumpah, gue kaget banget. Ternyata semua ini karena ibunya lagi sakit keras dan butuh duit darurat 600.000 buat operasi. Padahal duit 600.000 buat anak kaya yang bego kayak gue ini cuma jatah uang jajan setengah bulan doang. Tapi tanpa pikir panjang, gue langsung nolak dia mentah-mentah. Soalnya hati si primadona sekolah yang pinter tapi super dingin ini kayaknya kemahalan. Sayangnya gue emang gak percaya sama yang namanya cinta. Orang tua gue aja nikah cuma demi bisnis keluarga. Terus pura-pura jadi pasangan harmonis selama lebih dari 20 tahun. Apa mereka punya hati? Mungkin punya. Tapi hatinya dikasih ke selingkuhan masing-masing. Jadi gak usah sok bahas hati sama gue. Gak bakal mempan. Gue langsung berdiri tegap dan jalan ke depannya. Tinggi gue menang satu kepala dibanding dia. Gue bisa lihat dengan jelas bulu matanya yang gemetaran dan sisa air mata yang berkaca-kaca di sana. Pas gue julurin tangan, badannya langsung kaku dan dia refleks merem. Tangan gue cuma ngejitak jidatnya pelan. Bai Ningbing langsung melongo. Dia buka matanya dan natap gue dengan tatapan kosong. Gue pun narik tangan gue lagi, natap lurus ke mata Bai Ningbing, terus bilang pelan-pelan tapi tegas, "Bai Ningbing, dengerin baik-baik. Ya, lo mau gue jadi cowok brengsek yang manfaatin penderitaan orang lain? Atau lo mau gue jadi orang baik yang kasihan terus nolongin lo gitu aja?" Dia bener-bener shock, cuman bisa ngeliatin gue dengan tatapan kosong. Otaknya kayaknya langsung korslet. Tapi gue tetap santai dan sabar nungguin dia. Akhirnya dia sadar juga, pundaknya yang tadi tegang langsung lemes. Bai Ningbing mulai punya secercah harapan kecil. Suaranya pelan banget kayak dengungan nyamuk. "Tolong, aku mohon sama kamu." Tapi gue langsung geleng kepala dengan tegas. Nggak bisa, gue bukan lembaga amal. Biarpun duit gue sekeluarga nggak habis-habis, gue nggak bakal buang-buang duit buat hal yang nggak jelas. Lagian, duit 600.000 itu bisa buat gue beli puluhan kucing Napoleon. Tatapannya yang penuh harap langsung berubah jadi putus asa total. Ngelihat dia yang udah di ambang batas stres. Rasa pengen ngerjain dia di hati gue pun hilang. Gue langsung ganti nada bicara gue. Tapi biarpun gue gak mau jadi orang jahat ataupun orang baik, kita masih bisa bisnisan. Gue inget nilai sekolah lo lumayan bagus. Jadi masa depan lo bisa dibilang investasi yang menjanjikan. Jadi gue bisa pinjemin lo duit sebagai investasi pribadi. 600.000 kan? Bisa gue transfer sekarang juga. Matanya langsung berbinar-binar penuh. Rasa gak percaya sekaligus seneng banget. Tapi gue punya satu syarat. Dalam 10 tahun lo harus balikin ke gue 1 juta. Bunganya gak gede-gede amat kok. Harusnya gak susah buat lo. Terus di ujian masuk kuliah sebulan lagi, lo harus bisa masuk Universitas Tsinghua atau Peking. Ini langkah awal buat ngebuktiin kalau lo emang punya potensi buat bayar utang, sekaligus buat minimalisir risiko investasi gue. Dia langsung kayak orang yang nemu pelampung penyelamat di tengah laut. Dia langsung ngangguk-ngangguk panik, takut banget kalau gue tiba-tiba berubah pikiran. Balik badan dan pergi gitu aja tanpa peduli gimana mukanya sekarang. Pas keluar dari hutan kecil itu, cahaya matahari yang hangat langsung nyambut gue. Sejujurnya sih gue gak peduli-peduli amat dia bakal balikin duitnya apa gak. Duit 600.000 mah beneran gak ada apa-apanya buat gue. Syarat kontrak itu cuma buat formalitas doang. Kalau gak digituin, ntar semua orang malah antre minjem duit ke gue. Bisa tekor bandar. Ngeluarin 600.000 demi dapet kepuasan batin karena udah berbuat baik hari ini. Plus bisa ngelihat
muka panik si primadona dari deket, menurut gue sih kesepakatan yang lumayan menguntungkan. Habis konsultasi sama pengacara, gue langsung nentuin waktu dan tempat, terus ngirim draft kontraknya ke Binding Bank. Beres deh urusan itu. Gue langsung jalan cepet ke tujuan awal gue, yaitu ruang kegiatan klub. Lewat jendela, gue bisa ngelihat situasi di dalam. Temen masa kecil gue, Luruyan, lagi asyik ngobrol sama-sama cowok yang dandanannya kayak berandalan. Keluarga sama keluarga gue emang udah temenan turun-temurun dan punya hubungan bisnis yang deket banget. Jadi gue sama Luruyan emang udah temenan dari bocil. Tapi bukan itu masalahnya. Yang penting itu kakaknya Luruyan, namanya Liu Qingshu. Dia tipe cewek yang berkelas banget, cantik tapi kejam. Dan yang paling penting, dia baik banget sama gue. Tiap kali dia ngasih uang jajan, jumlahnya selalu jutaan rupiah. Buat anak manja yang gak berguna kayak gue, dia itu beneran kayak ATM berjalan. Apalagi Liu Qingshu ini bentar lagi mau tunangan sama kakak laki-laki gue yang munafik Jiang Lingchuan. Jadi di masa depan, dia bakal resmi jadi kakak ipar gue yang bikin kita makin deket lagi. Hidup santuy gue pun makin terjamin aman sentosa. Tapi belakangan ini gara-gara deket sama berandalan, nilai-nilai sekolah Luruyan langsung merosot drastis. Dari yang tadinya juara kelas jadi rata-rata doang. Hal ini bikin Qingshu sengaja nanyain situasinya ke gue. Makanya gue tahu kalau gue harus mulai turun tangan. Lagian, kalau udah dapet duit dari orang, ya minimal harus bantuin mereka dikit lah ya. So, sebelum gue sempet buka pintu, gue malah tabrakan sama cowok yang lari keluar. Dia langsung mundur 2 langkah dengan muka yang kelihatan dipermalukan sekaligus nggak terima. Gue kenal nih anak. Kayaknya dia siswa miskin yang dulu sering dibantu sama Luruyan. Nilainya bagus banget dan anaknya juga jujur. Ngelihat kejadian ini, kayaknya ini drama klasik modelan Aku Suka Sama Penolongku. Tapi si penolong malah demen sama cowok berandalan. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala sambil nahan tawa. Bocah ini masih terlalu polos. Buat orang kaya kayak kita, ngeluarin duit buat bantuin orang itu seringkali cuma karena kebiasaan, sekedar hiburan, buat pamer status doang. Bukan berarti kita ini orang baik. Kalau lo emang beneran bersyukur, mending lo kerja keras biar sukses, terus balas kebaikan mereka pakai keuntungan nyata. Begitulah cara main di dunia nyata. Kalau bawa-bawa perasaan mah, namanya nyari penyakit. Gue cuekin dia dan langsung dorong pintunya. Luruyan lagi asyik ngobrol sama Tanglong sambil ketawa ngakak. Pas dia ngelihat gue yang dateng, senyum Luruyan langsung hilang seketika. Alisnya langsung mengkerut, suaranya kedengeran penuh curiga dan gak sabaran. Jiang Xiaoyu, ngapain lo di sini? Apa lo kesini juga mau nyuruh gue putus sama Kaklong? Gue kasih tahu ya nggak usah buang-buang napas deh. Tuan muda manja nggak berguna dari keluarga Jiang kayak lo aja nggak becus ngatur hidup sendiri. Emang lo punya hak apa mau ikut campur urusan hidup gue? Gue sama sekali nggak marah. Malah rasanya agak kocak aja. Gue nggak ikut campur kok. Gue cuma penasaran aja. Kok bisa cewek baik-baik dari keluarga lu yang biasanya selalu patuh aturan mendadak demen sama tipe kayak gini? Luruyan langsung meninggikan suaranya dengan tatapan meremehkan. Lo tahu apa sih? Kaklong itu beda jauh sama kalian, para anak kaya yang sok pamer. Dia itu hidup apa adanya, bebas tanpa beban. Dia langsung ngegandeng manja tangan Tang. Long, ini baru namanya bener-bener hidup. Gaya hidup kalian yang monoton dan kaku itu ngeposenin banget, tahu nggak? Itu baru namanya nyia-nyiain hidup. Abis itu dia langsung ganti nyerang gue. Apalagi lo Jiang Xiaoyu. Belajar nggak becus, main juga kagak pinter. Selain modal nama besar keluarga Jiang, emang lo punya apa lagi? Dari ujung kepala sampai kaki bener-bener nggak berguna. Gue pun ngangguk-ngangguk pura-pura paham. Oh, jadi ini yang lo sebut kebebasan anak muda kan? Luruyan kayaknya mikir dia berhasil ngeyakinin gue, mukanya langsung kelihatan songong banget. Tanglong juga
ikutan busungin dada. Tatapannya ke gue udah gak ketakutan kayak tadi lagi. Tapi sedetik kemudian gue langsung natap tajam Luruyan dari atas. Udah bangun dari mimpi belum? Pas gue tatap kayak gitu, dia langsung jiper dan refleks mundur selangkah. Tanglong masih ngerang kesakitan di tanah, natap gue pakai mata yang penuh rasa takut. Gue langsung nyamperin dia. Katanya lu suka yang nyata, suka kebebasan kan? Ayo dong bagi cerita gimana rasanya sekarang. Bebas banget kan? Tanglong bener-bener kesakitan. Keringat dinginnya ngucur sampai gak bisa ngomong sepatah kata pun. Luruyan nyoba narik gue, tapi sekali lirikan tajam dari gue langsung bikin dia ciut. Bukannya lo sok keras ya. Kok sekarang mingkem dia gemetaran parah. Bener-bener gak berani bersuara. Gue langsung hilang feel. Nyali sekecil itu, tapi berani-beraninya deketin cewek kaya. Gue langsung nyeret Luruyan yang masih gemeteran dan langsung menuju ke daerah barat kota yang terkenal keras dan rawan banget. Gue nyeret Luruyan keluar dari mobil, terus gue dorong dia ke tembok gang yang dekil banget. Bau pesing menyengat dan sampah busuk langsung nusuk hidung. Luruyan langsung muntah di tempat. Gue nunjuk ke arah beberapa berandalan berambut pirang yang lagi ngomong kasar di ujung gang. Suara gue sedingin es, lihat itu kebebasan masa muda yang lo puja-puja. Kurang nyata apa coba, kurang bebas apa kalau lo demen. Sekarang juga gue buang lo ke sana. Muka Luruyan langsung pucat pasi karena ketakutan. Dia megang tangan gue erat-erat sambil nangis sesenggukan. Aku salah Jang Xiaoyu. Ayo kita pulang. Aku mohon. Pas saat itu juga sudut mata gue menangkap sesosok bayangan yang gak asing. Ternyata itu Tanglong, jalannya pincang, dan pas gue lagi lengah, dia diam-diam kabur lewat ujung gang satunya lagi. Gue males ngejar dia. Sampah kayak gitu gak layak bikin gue turun tangan lagi. Luruyan juga ngeliat dia kabur dan mukanya langsung pucat kayak mayat. Sisa-sisa fantasi, indahnya hancur lebur bersamaan dengan kaburnya cowok itu. Dia berhenti nangis, cuma bisa berdiri matung kayak orang yang kehilangan jiwanya. Gue masukin dia ke dalam mobil dan sepanjang jalan dia bener-bener mingkem. Pas mobil sampai di depan rumah keluarga lu, dia buka pintu sendiri, terus jalan gontai masuk ke dalam. Gue gak turun dari mobil, gue cuma nyuruh sopir putar balik dan langsung pulang. Malamnya gue dapat SMS di HP gue, ternyata dari Liu Qingshu. Xiaoyu, terima kasih. Gue cuma bales pakai stiker sama-sama dan masalah pun kelar. Sesuai dugaan, 2 hari berikutnya di rumah keluarga lu bener-bener tenang dan damai. Gak ada satupun orang yang nyari masalah sama gue. Gue tahu ini pasti udah diurus sama calon kakak ipar gue, Liu Qingshu. Kayaknya langkah yang gue ambil gak salah. Hidup santai gue pun aman terkendali. Tapi besoknya gue langsung gak bisa senyum lagi karena denger kabar Tanglong tewas akibat kecelakaan mobil. Kayaknya calon kakak ipar gue ini jauh lebih kejam dari yang gue kira. Tiba-tiba gue ngerasa rumah ini agak ngeri. Semua orang pakai topeng yang rapi banget sambil dengan dingin nyingkirin semua penghalang. Kakak laki-laki gue yang elit, Jang Linguan, kayak gitu. Begitu juga calon kakak ipar gue, Liu Qingshu. Cuma gue doang yang beda sendiri di sini. Cuma orang biasa yang pengen males-malesan. Tiba-tiba gue merinding dan langsung bangun dari kasur. Gue harus segera pindah. Harus buru-buru ngejauh dari orang-orang kejam ini. Biar bisa terus nikmatin hidup mewah. Yang penting harus tetap hidup dulu kan. Gue nggak pamitan sama siapapun. Besok paginya gue langsung turun tangga sambil bawa koper yang udah rapi. Nyokap gue lagi ada di ruang tamu, minum teh pagi dengan anggunnya. Pas ngeliat gue, dia cuma ngangkat alisnya santai. Terus nanya dengan suara tenang. Mau kemana? Mau tidur di tempat lain? Dia nggak nanya-nanya lagi. Langsung nunduk buat lanjut baca majalah keuangan. Bokap formalitas gue juga nggak kelihatan batang hidungnya. Rumah ini bener-bener sedingin es. Gue nyeret koper gue dan langsung keluar dari Villa Megah itu tanpa nengok ke belakang lagi. Sebenarnya gue punya apartemen penthouse di
pusat kota yang udah lama gue beli. Dan sekarang waktu yang pas banget buat tempatin. Apartemennya luas banget tapi kosong melompong. Isi kulkasnya juga kosong. Akhirnya gue mutusin buat nyetir ke supermarket paling gede di deket situ. Gue harus menuhin rumah baru ini pakai makanan dan camilan. Sambil dorong troli belanjaan, gue jalan di antara rak-rak yang penuh barang. Gue udah kayak robot belanja yang tanpa ekspresi, lemparin barang ke dalam troli. Pas gue ngelewatin tikungan rak, gue mendadak berhenti. Soalnya di sudut lorong camilan, gue ngelihat ada seorang cewek yang lagi diem-diem nyelipin sebungkus roti ke dalam lengan bajunya. Kelihatannya dia beberapa tahun lebih muda dari gue, badannya mungil, dan dia pakai seragam yang udah agak belel. Tampangnya sih kelihatan alim dan bersih. Tapi sayang banget, tangannya nggak sebersih itu. Gue nggak ngomong apa-apa, cuma bersandar di rak sambil ngelipat tangan di dada. Terus ngeliatin aksinya dengan geli. Dia kelihatan kesusahan banget buat nyelipin rotinya. Lengan bajunya kesempitan, sedangkan rotinya kegedean. Dia nyoba terus berkali-kali, saking paniknya dahi dia sampai keringetan. Akhirnya kayak ngerasa ada yang ngawasin, gerakannya langsung kaku dan dia perlahan dongak. Mata kita pun saling adu pandang. Gue natap dia tanpa ngomong sepatah kata pun. Dalam 10 detik, mukanya langsung berubah merah padam. Di matanya yang bulat besar itu awalnya kelihatan shock, terus panik. Dan akhirnya muncul rasa malu yang mendalam banget. Tangan yang megang roti itu gemeteran gak terkontrol. Dan pluk, sebungkus roti itu langsung jatuh ke lantai. Seolah seluruh tenaganya langsung ludes, badannya lemes seketika. Dia nundukin kepalanya dalam-dalam, kayak pengen nenggelamin mukanya ke tanah. Bosenin banget. Gue pun nyamperin dia, membungkuk buat ngambil bungkus roti itu. Terus gue lempar ke troli belanjaan gue. Habis itu gue asal comot berbagai macam biskuit dan permen dari rak sebelah ke dalam troli. Gak lama kemudian troli gue udah numpuk tinggi kayak gunung kecil. Gue dorong troli itu ke depan dia. Dia masih tetap nunduk, seluruh badannya tegang kayak lagi nunggu hukuman. Gue colek ujung sepatu kanvasnya yang udah usang pakai ujung sepatu gue, terus nanya santai, gak punya duit buat makan. Badannya langsung gemeteran. Terus dia ngangguk pelan, tapi sedetik kemudian kayak inget sesuatu, dia langsung geleng-geleng kepala dengan kenceng. Gue mulai agak gak sabaran, malah ngangguk terus, geleng-geleng. Lo lagi main pantomim di depan gue, sebenarnya yang bener yang mana? Nada bicara gue agak ketus. Dia kaget banget denger ketegasan gue, langsung tersentak dan dongak dengan cepat. Pas dia natap gue, matanya udah berkaca-kaca menahan tangis. Bibirnya gemetar, cuma suara gak jelas yang keluar dari tenggorokannya, sambil tangannya gerak-gerak canggung memperagakan sesuatu. Gue langsung mematung. Detik itu juga sebuah pikiran melintas di otak gue. Dia bisu. Ngelihat penampilannya yang cemas dan gak berdaya, rasa kesel di hati gue langsung lenyap seketika. Gue bener-bener nyesel. Di momen ini gue ngerasa kayak orang brengsek banget yang rasanya pengen gue tampar muka sendiri. 2 kali pas kebangun di tengah malam karena nyesel, gue ngomong apa-apa lagi, langsung balik badan buat ambil troli baru. Terus gue penuhin pakai makanan instan yang awet. Terus gue dorong 2 troli itu dan ngode dia buat ngikutin. Tapi dia kayak masih ngeblank. Karena mager ngejelasin, gue langsung tarik aja pergelangan tangannya ke kasir. Habis bayar, gue bawa semua kantong belanjaan gede kecil. Sementara dia ngekor di belakang, gue kayak butut kecil. Sambil megang beberapa kantong camilan yang paling enteng. Pas udah masukin semuanya ke mobil sport gue suruh dia masuk. Dia sempat ragu bentar, tapi akhirnya buka pintu penumpang terus masuk juga. Terus gue nanya alamatnya. Dia ambil HP gue, jari-jari kecilnya ngetik di layar agak lama sebelum akhirnya nentuin satu lokasi. Ternyata itu kawasan kumuh tua, tempat bobrok yang gak bakal pernah gue lewatin seumur hidup. Gue gak ngomong apa-apa.
Langsung starter mobil aja. Di dalam suasananya sunyi senyap banget sepanjang jalan. Dia terus nunduk, ngeremas ujung, bajunya erat-erat. Mobil gue ngelewatin ganggang sempit yang rusak parah. Sampai akhirnya berhenti di depan gedung rusun yang kayaknya udah mau roboh. Gue matiin mesin mobil, terus bantuin dia bawain belanjaan tadi. Koridornya gelap dan lembab, penuh bau apek dan bau aneh lain yang gak jelas, campur aduk jadi satu. Dia nuntun, gue ke lantai 3 terus buka pintu kayu yang catnya udah ngelupas. Bau obat tradisional yang menyengat langsung nusuk hidung gue. Kamarnya sempit banget. Saking sempitnya, kelihatan jelas seberapa kosongnya rumah itu. Hari ini baru pertama kalinya gue lihat pemandangan kayak gini pakai mata kepala sendiri. Di atas ranjang kayu reyot, ada seorang nenek kurus lagi berbaring. Nenek itu merem. Napasnya lemah banget. Si cewek langsung naruh barang-barang, lari ke samping kasur. Dan dengan telaten nyelimutin si nenek dengan tatapan penuh khawatir. Di situ gue paham. Bukannya dia nggak punya duit buat makan, tapi dia nggak ada duit buat ngobatin penyakit keluarganya. Dia nyuri roti mungkin karena saking kelaparan dan nggak mau pakai uang berobat neneknya. Drama sedih kayak gini lagi. Jujur, gue paling benci lihat adegan ginian. Habis si cewek kelar ngurusin neneknya, dia nyamperin gue, membungkuk dalam-dalam, terus ambil buku catatan tua dari meja dan nulis cepat-cepat. Di situ tertulis baris tulisan tangan yang rapi. Terima kasih. Berapa total semua belanjaan ini? Aku pasti bakal bayar utang ini nanti. Gue rada nggak baca tulisan sini tuh. Mau bayar pakai apa coba? Nyuri lagi. Gue nggak ngomong apa-apa, cuma ngeluarin HP, terus nelpon asisten pribadi keluarga gue. Gue ngomong singkat di telepon. Lawang. Tolong hubungin ruang perawatan khusus di rumah sakit pusat kota. Dalam 15 menit kirim ambulans ke alamat rusun di bagian barat kota. Nanti alamatnya dikirim, tagihannya langsung masukin ke rekening gue aja. Semua proses itu gak sampai semenit. Si cewek langsung cengo maksimal. Dia melongo, natap gue dengan tatapan kosong sampai lupa nangis dan lupa nulis. Gue paham sih. Buat dia, hal yang harus dia impikan seumur hidup adalah hal yang bisa gue beresin cuma lewat satu panggilan telepon. Gue tendang pelantas baju di dekat kakinya. Ngapain malah bengong? Buruan beresin barang-barang lo, siap-siap ke rumah sakit. Dia langsung sadar dari lamunannya, terus gersasa gerusuk beresin barangnya. Padahal aslinya nggak ada yang perlu dibawa. Cuma beberapa potong baju usang yang udah pudar. Sama cangkir kaleng yang pegangannya udah cuil. Ambulansnya dateng cepet banget. Petugas medis profesional langsung mindahin si nenek ke tandu dengan hati-hati. Dari awal sampai akhir, si cewek ngeremas ujung baju gue kencang banget. Kayak takut gue tiba-tiba hilang. Meskipun agak risih, gue gak nepis tangannya. Di rumah sakit, semuanya langsung diatur tanpa kendala. Kamar VIP dengan perawatan suster 24 jam non-stop. Tim dokter spesialis terbaik juga langsung turun tangan buat konsultasi. Gue berdiri di luar ruangan rumah sakit yang bersih dan terang benderang, ngelihatin para dokter dan suster yang sibuk di dalam, Seria si cewek di samping, ranjang yang kelihatan bingung, sekaligus sangat berterima kasih. Rasa gundah di hati gue gara-gara kematian Tanglong kayaknya agak berkurang. Ternyata buang-buang duit emang bisa bikin suasana hati jadi bagus. Pas saat itu ujung baju gue ditarik pelan lagi. Dia nyodorin buku catatan usangnya ke depan gue yang isinya tertulis, bagaimana cara aku membalas kebaikan kakak. Gue nyandar di kusen pintu sambil ngelihatin dia. Gue gak bilang kalau gue butuh lo buat balas budi ya. Dia langsung panik. Dia buru-buru nulis di buku catatannya. Tulisannya agak berantakan, gak serapi tadi. Aku gak bisa nerima uang. Kakak cuma-cuma. Kakak orang baik. Pas lihat dua kata itu orang baik senyum di bibir, gue makin lebar. Di zaman sekarang, orang kayak gue pun bisa dianggap orang baik. Emang paling enak kalau punya banyak duit. Gue langsung motong omongannya. Pertama, gue bukan orang baik. Kedua, kan udah gue bilang,
Gue itu paling benci yang namanya repot. Sikap lo yang keras kepala kayak gini malah bikin gue repot. Paham nggak? Dia agak cengo denger logika sesat gue. Dia natap gue dengan bingung, nggak tahu harus ngerespon gimana. Ngelihat ekspresinya, gue cuma bisa ngehela napas. Gue samperin dia. Nggak usah banyak omong deh. Gue ambil buku catatan sama pulpen dari tangannya, terus nulis asal di situ. Anggap aja gue lagi beli polis asuransi dari sekarang. Lo belajar yang rajin, masuk universitas bagus. Mana tahu suatu hari nanti gue jatuh miskin dan jadi pengemis di jalanan. Pas, mana itu terjadi? Lo tinggal kasih gue semangkuk nasi aja. Habis nulis gue jejalkan lagi itu buku ke tangannya. Dia ngelihatin tulisan di buku itu bengong lama banget. Pas dia ngedongak matanya yang seindah mata air itu, akhirnya nggak bisa nahan tangis lagi. Dia nggak nangis kejer, cuman air matanya mengalir deras dalam diam. Tiap tetesannya jatuh ke buku catatan usang itu. Gue merasa agak canggung, jadi gue buang muka. Udahlah, nggak usah nangis lagi. Nenek, lo masih butuh lo urusin. Buat apa nangis kayak gini? Gue mikir bentar, terus nambahin, lo sekolah di mana? Sekalian aja nanti gue suruh lawang yang bayar sekolah lo tiap bulan. Nanti dia juga bakal transfer 5.000 buat biaya hidup lo sampai lo lulus kuliah dan dapat kerjaan. Jangan bilang lo nggak butuh. Ini juga bagian dari premi asuransi gue. Habis ngomong gitu, gue udah males ngelihatin adegan drama menye-menye ini lagi. Gue kasih beberapa instruksi singkat ke dokter, terus balik badan dan langsung cabut. Nyetir di jalanan yang lebar. Tiba-tiba gue ngerasa ini agak konyol. Mana mungkin tuan muda kedua dari keluarga Jang yang agung kayak gue bisa jatuh miskin? Gak mungkin banget lah ya kan? Gue cuma buang-buang duit buat numpuk karma baik aja buat diri gue sendiri. Lagian, orang-orang di sekitar gue semuanya licik dan jahat banget. Makanya gue harus rajin-rajin numpuk karma baik. Cuma dengan cara itu, pemalas kayak gue bisa hidup mewah sampai mati. Tapi siapa sangka, 5 tahun kemudian, gue benar-benar hancur. Cuma butuh waktu 5 tahun aja. Kakak laki-laki gue yang kelihatannya alim dan elit itu, Jang Ling Chuan. Pas dia nikah, begitu semua kebenaran ini terungkap, gue lagi asyik berjemur di pulau pribadi gue. Pas gue dapet telepon itu, gue malah pengen ketawa dikit. Udah, ketebak sih. Abang gue tuh aslinya emang lemah dan pelin-pelan banget. Tapi dia tuh hobi banget sok-sok kelihatan romantis. Gue bahkan males banget buat balik cuma demi nonton drama konyol ini. Lagian, pernikahan orang kaya mah gitu-gitu aja. Semuanya biasa aja sampai akhirnya kartu bank gue dibekuin satu persatu. Semua aset properti atas nama gue, saham, dan dana investasi langsung pindah tangan. Berubah pemilik dalam semalam, baru deh di situ gue sadar ada yang gak beres, tapi telat banget. Pas gue buru-buru balik dari pulau itu, semuanya udah kelar. Korporasi Jang udah ganti nama jadi Leo. Bokap gue dituntut atas berbagai kasus kejahatan ekonomi. Buktinya juga mutlak banget. Dia bakal ngabisin sisa hidupnya di balik jeruji besi sambil meratapi nasib. Abang gue, Jang Ling Chuan, pergi tanpa bawa apa-apa. Dan gue, cowok nggak berguna yang cuman pengen numpang hidup santai. Juga nggak luput dari sasaran. Dana rahasia yang udah gue kumpulin susah payah selama lebih dari 20 tahun langsung ludes. Gue berdiri di depan apartemen penthouse gue, ngeliatin 2 pengawal berjas hitam tanpa ekspresi yang ngehalangin jalan gue. Kepala gue rasanya mau pecah. Oisis, kalau mau balas dendam, ya balas dendam aja. Bunuh aja, abang gue nggak punya otak itu. Gue nggak bakal protes. Tapi lu malah jeblosin bokap gue ke penjara dan ngerampas korporasi Jang. Maksudnya apa coba? Mikirin hal ini, darah gue langsung mendidih karena emosi. Apa gue lagi hidup di dalam novel balas dendam dengan protagonis cewek. Terus gue cuma jadi umpan meriam yang disingkirin gitu aja. Pas banget waktu itu pintunya kebuka. Liu Su lagi duduk santai di sofa Italia favorit gua sambil ngegoyang-goyangin segelas anggur dengan anggunnya. 5 tahun udah berlalu.
Dia kelihatan makin cantik dan jauh lebih dingin dari sebelumnya. Aura dominan yang nunjukin kalau dia megang kendali atas segalanya bener-bener bikin sesak napas. Pas dia ngeliat gua, dia naruh gelas anggurnya dan senyum manis banget ke gua. Akhirnya lu balik juga. Gua diam aja, cuma natap dia tajam. Dia berdiri lalu ngelangkah ngedeketin gua pelan-pelan. Tangan dia terjulur, mau nyentuh muka gua. Jangan natap aku kayak gitu dong. Aku juga nggak pengen semua ini terjadi. Gua langsung ngebuang muka buat ngehindar. Dia nggak marah dan malah narik tangannya balik. Dia bilang pelan, abang kamu itu terlalu bodoh. Aku udah kasih dia kesempatan. Sayangnya dia nggak ngehargain itu. Liu Qinggu ngegeleng-gelengin kepalanya. Ngeliatin ekspresi gua dengan nada ngejek. Jadi ini alasan lu ngehancurin seluruh keluarga kami? Dia diem bentar. Suaranya terdengar seksi dan penuh godaan. Tapi sekarang kan beda. Dia yang cari gara-gara duluan sama aku. Balas dendamku ini bener-bener sah. Aku gak butuh suami kayak gitu. Habis ngomong gitu, dia maju selangkah lagi ngedeketin gua. Kerasa banget aura dominasi yang kuat. Xiaoyu, kamu tertarik gak buat tinggal sama aku? Aku bisa ngurusin kamu kayak dulu lagi. Dengar itu, gua ketawa sampai keluar air mata. Gua ngusap sudut mata gua dan natap wajah sempurna tanpa cela milik Liu Qingshu. Denger lu ngomong gitu. Gua malah curiga jangan-jangan lu sendiri yang beresin dia pakai tangan lu sendiri. Senyum di wajahnya langsung kaku. Biarpun cuma sedetik, gua sempet ngeliat itu. Harapan terakhir di hati gua langsung sirna. Emang bener, cewek ini udah gila dari awal. Dia bakal ngelakuin apa aja demi dapetin apa yang dia mau. Gua langsung masang muka datar tanpa ekspresi. Terus perlahan ngacungin jari tengah ke dia dengan penuh penghinaan. Sisa-sisa senyum di mukanya langsung hilang. Digantiin sama tatapan dingin yang gak bersahabat. Kamu bener-bener gak tahu diri ya. Dia ngibas-ngibasin tangannya tanpa sudi ngeliat gua lagi. 2. Pengawal tadi langsung maju, satu di kiri gua dan satu di kanan. Mereka ngangkat gua kayak ngangkat anak ayam, terus ngelempar gua keluar dari rumah gua sendiri dengan kasar. Gua berdiri di koridor yang sepi itu. Gua cuma bisa nyengir kecut, kalau aja gua percaya omongan manis iblisnya itu, dan milih tinggal sedia bosen sama gua, nanti bisa-bisa gua mati tanpa tahu sebabnya. Gua tahu diri kok kalau gua bukan tandingan dia. Bahkan rubah tua kayak bokap gua aja kena jebakan dia. Apalagi cowok hedonis kayak gua yang cuma tahu cara makan dan seneng-seneng doang. Kayak apa gua mau ngelawan dia? Jauh-jauh dari cewek gila ini jauh lebih penting dari apapun. Gua ngeluarin HP gua. Buka daftar kontak dan nyari teman-teman yang biasanya selalu manggil gua Kakyu. Gua nyoba nelpon orang pertama. Halo Tuan Muda Joe, ini Zhang Xiaoyu. Di seberang telepon langsung hening selama 3 detik dengan penuh was-was. Ini siapa ya? Maaf, kayaknya salah sambung. Teleponnya langsung dimatiin. Gua sempet bengong bentar, terus ketawa-ngetawain diri sendiri. Gua lanjut nelpon nomor kedua. Hasilnya sama persis. Nomor ketiga, keempat, kalau asal salah sambung, ya gak ada yang ngangkat sama sekali. Gua nyandar di dinding yang dingin itu, terus ngehapus nomor yang katanya temen itu satu persatu dari HP gua. Setelah semuanya dihapus, cuma tersisa beberapa nomor keluarga yang kelihatan sepi banget di layar. Gua ngejual semua barang berharga yang gua punya saat itu. Totalnya gua cuma dapat kurang dari 100.000 yen. Uang segitu dulu mah nggak bakal cukup buat biaya minum semalam doang. Tapi sekarang itu adalah seluruh harta kekayaan gua. Pas gua luntang-lantung gak jelas di jalanan, gak tahu kenapa gua malah balik lagi ke bawah apartemen gua. Gua cuma bisa ketawa kecut. Gak bisa kayak gini terus. Apa gua cari kerjaan di pabrik aja ya buat pasang sekrup? Syaratnya gampang, terus dapat makan sama tempat tinggal lagi. Lagian, setelah lebih dari 20 tahun hidup bergelimang harta, gua rasa udah cukup deh. Sambil nunduk dan ngitung-ngitung, pas jalan, tiba-tiba gua nabrak sesuatu yang empuk. Aroma wangi yang seger dan lembut langsung kecium. Refleks, gua mau minta maaf,
Tapi pas gue dongak, gue malah bertatapan sama sepasang mata yang jernih banget. Ternyata itu seorang cewek berwajah imut dan manis. Mukanya kelihatan agak familiar, tapi gue lupa pernah ketemu di mana. Yang jelas dia kayaknya kenal sama gue. Gue bisa ngeliat jelas dari tatapan matanya pas dia ngenalin gue. Ada rasa seneng dan lega yang luar biasa terpancar dari sana. Bibirnya gerak-gerak kayak mau ngomong sesuatu, tapi dia kayak langsung tersadar akan suatu hal. Akhirnya dia cuma buru-buru ngambil HP dari saku celananya dengan agak canggung, terus ngetik sesuatu dengan cepet. Layar HP-nya pun menyala. Tuan Jang, apa Tuan masih ingat saya? Gua ngeliatin tulisan itu. Udah jarang banget ada orang manggil gua kayak gitu belakangan ini. Gua merhatiin mukanya lebih deket lagi. Potongan-potongan ingatan di kepala gua mulai kesusun perlahan. Tiba-tiba gua tersadar. Gua agak kaget. Sosok yang gemetaran di supermarket 5 tahun lalu. Cewek yang ngerawat neneknya di rumah kecil yang udah reyot itu. Ternyata lu, matanya langsung berbinar penuh kejutan. Dia ngangguk-ngangguk dengan semangat banget. Kegembiraan bener-bener terpancar jelas dari matanya yang bening itu. Gue makin bingung dong. Kenapa lu bisa ada di sini? Dia langsung ngetik lagi dengan cepet dan nunjukin layar HP-nya ke gue. Di layarnya tertulis, saya ngelihat berita tentang situasi keluarga Jang. Saya khawatir banget sama Tuan. Saya tebak Tuan bakal balik ke sini buat ngecek keadaan, makanya saya udah nungguin Tuan di sini dari kemarin. Dada gua rasanya kayak kesamber sesuatu. Dengan kata lain, selama 24 jam penuh sejak gua diusir, dia terus nungguin gua di sini. Di bawah apartemen yang udah nggak bisa kumasuki lagi, aku cuma bisa nungguin kepastian yang nggak jelas pakai cara paling konyol. Sumpah, rasanya campur aduk banget kayak mimpi buruk yang jadi nyata. Di saat teman-teman toksikku sibuk ngejauh dan mutusin hubungan, ada satu cewek yang hampir kulupakan malah nungguin aku di sini seharian semalaman. Aku cuma bisa bungkam. Tenggorokanku rasanya tercekat banget. Kayaknya dia peka sama situasiku yang serba salah ini. Tiba-tiba dia ngetik sesuatu di HP-nya dan nunjukin ke aku. Tulisannya, kamu nggak punya tempat tinggal ya? Aku cuma bisa diam. Yang artinya, iya, dia bener. Dia langsung masukin HP-nya ke saku. Terus plot twist, dia ngelakuin hal yang bener-bener gak pernah kuduga. Tangan kecilnya terulur dan pelan-pelan menarik ujung lengan hoodieku. Tarikannya sih lembut banget, gampang sebenarnya kalau aku mau lepasin. Tapi entah kenapa, tarikan penuh harap itu rasanya kayak rantai gaib yang bikin kakiku kaku gak bisa gerak. Dia nuntun aku jalan ke arah sudut jalan. Anehnya, kayak orang kena hipnotis, aku nggak nolak sama sekali dan cuma bisa ngekor di belakangnya. Sampai akhirnya kita berhenti di depan sebuah toko kecil. Toko roti itu memancarkan cahaya kuning yang hangat banget. Namanya Light Light Bakery. Tokonya sih udah tutup, tapi lampu di etalase rotinya masih menyala terang. Dia ngeluarin kunci buat buka pintu toko, terus nengok ke belakang sambil ngasih kode pakai matanya, nyuruh aku masuk. Tokonya emang mungil, tapi rapi dan bersih banget. Begitu masuk, aroma mentega dan gandum langsung kecium dari balik meja konter. Nggak lama, dia ngambil sebuah map Mika yang dirawat rapi banget, terus ngeluarin selembar kertas yang udah agak menguning dan disodorin ke depanku. Gila, ternyata itu kertas jaminan yang asal kutulis 5 tahun lalu. Isinya janji konyol kalau sewaktu-waktu aku bangkrut dan jadi gembel di jalanan. Tulisannya, jangan lupa kasih aku semangkuk nasi. Dia nunjuk tulisan itu, terus nunjuk aku, nunjuk dirinya sendiri, lalu nunjuk ke sekeliling toko roti ini. Tatapan matanya serius banget, seolah dia lagi nepati janji suci yang sakral. Habis itu dia berbalik ke arah oven, ngambil croissant hangat yang baru matang, dan langsung disodorin ke aku. Nggak ada tatapan kasihan atau sok iba dari dia, bener-bener tulus kayak bilang, sekarang giliran aku yang bantu kamu. Aku ambil rotinya, terus ku gigit. Rasanya
Meskipun nggak semewah makanan bintang 5 yang biasa ku makan dulu, tapi gigitan pertama ini rasanya hangat dan bikin tenang banget. Aku pun nanya, di sini masih buka lowongan kerja nggak? Cewek itu langsung bengong. Tapi nggak lama kemudian senyumnya yang manis langsung merekah lebar. Dia ngangguk dengan semangat banget. Hari itu juga lembaran hitam masa laluku resmi ditutup dan babak baru kehidupanku dimulai. Semuanya kini terikat di toko roti kecil bernama Little Light ini. Dan plot twist terbaiknya bos baruku adalah Su, cewek tunawicara yang kukira nggak bakal pernah kutemui lagi seumur hidupku. Ternyata berkat modal yang pernah kukasih dulu ditambah tabungannya sendiri, dia berhasil buka toko roti ini setelah lulus kuliah. Biarpun tempatnya kecil, tapi usahanya laris manis, parah. Tangga sekitar sini juga baik-baik banget dan perhatian sama dia. Mereka sengaja muter jalan jauh, cuma buat mampir, beli roti, sekalian ngobrol santai. Kata mereka, kasihan cewek sebatang karena berjuang sendiri. Untung sekarang ada yang bantuin. Ngeliat cowok itu aja udah bikin tenang. Padahal saat itu aku lagi pakai celemek gambar beruang lucu sambil ribet ngebungkus roti tawar hangat dengan kikuk. Pas denger pujian itu aku cuma bisa senyum kecut. Bikin tenang apanya? Aku kan cuma pengangguran manja yang nggak tahu apa-apa soal kerja keras. Bedain jenis gandum aja nggak becus. Tapi ya harus kuakui kehadiranku lumayan ngebantu dia. Minimal buat kerjaan kasar kayak ngangkat karung terigu sama gula yang berat-berat. Jadi cewek bertubuh mungil kayak dia nggak perlu lagi maksain diri ngangkat beban seberat itu sendirian. Pas malam hari tiba, toko pun tutup. Kami berdua langsung pulang ke apartemen sempit di lantai 2. Kalau dulu kosannya cuma seukuran liang lahat yang isinya tembok doang. Nah, tempat tinggal kami sekarang ini lumayan lah. Ada satu sekat ruang tamu, satu meja makan, 2 kursi, 1 sofa, plus kamar tidur kecil yang disekat dari area balkon. Yup, itulah kamar pribadiku sekarang. Ukurannya bahkan lebih sempit dibanding kamar mandi di rumah mewahku dulu. Tapi anehnya di sini aku bisa tidur nyenyak banget. Jauh lebih nyenyak dibanding tidurku selama 20 tahun lebih terakhir. Gak ada drama, gak ada intrik politik, gak ada kepura-puraan. Di ruangan ini cuma tercium wangi gandum yang lembut dari lantai bawah. Pelan-pelan, aku mulai belajar hidup normal layaknya orang biasa. Mulai belajar cara nyapu lantai yang bener, biar debunya nggak terbang kemana-mana. Sampai belajar pakai panci presto buat masak bubur, biar dapurnya nggak meledak. Tapi jujur, seringnya sih gagal total. Pernah sekali aku salah masukin garam yang kukira gula, jadilah sepanci sup kacang merah yang asinnya minta ampun. Pas dia nyicipin, mukanya langsung mengkerut menahan rasa asin. Tapi hebatnya nggak dia lepehin sama sekali. Dia cuma diem-diem minum air segelas gede, terus ngambil pulpen dan nulis di buku catatannya. Tulisannya rasanya unik banget. Lain kali, gulanya dikurangin dikit ya. Ngelihat ekspresinya yang polos tanpa dosa itu, aku pengen marah, tapi juga pengen ketawa. Akhirnya langsung kurebut mangkuk sup itu dan kubuang ke tempat sampah. Sejak saat itu, aku niat belajar bahasa isyarat. Ku beli setumpuk buku panduan, dan tiap malam pas dia udah tidur, aku latihan sendirian di kamar sempitku sambil ngeliat panduan di layar HP. Mulai dari kata dasar kayak halo dan terima kasih, sampai akhirnya aku bisa merangkai kalimat kamu udah kerja keras hari ini, dan selamat tidur. Nah, pas pertama kali aku coba meragain gerakan isyarat selamat pagi yang masih kaku ke dia, dia langsung matung seketika. Terus matanya yang biasanya kalem tiba-tiba berbinar terang, bener-bener kayak ada bintang jatuh di sana. Dia langsung angkat tangannya dan bales isyaratku dengan sangat serius. Di momen itu rasanya semua perjuanganku selama 20 tahun lebih ini nggak ada apa-apanya dibanding rasa bahagia yang kurasain saat itu.
Baru kali ini aku ngerasa hidupku bener-bener berguna. Hari-hari berlalu dengan tenang dan semuanya mulai membaik. Dari cowok manja yang gaptek soal cara pakai oven, sekarang aku udah jadi asisten pembuat roti yang jago nge-whip cream dan ngehias kue. Toko roti kami makin rame parah sampai-sampai kami bisa sewa ruko sebelah buat perluas toko. Isi rekeningku juga udah mulai gendut lagi. Tabunganku sebenarnya udah lebih dari cukup kalau mau nyari kontrakan sendiri dan pindah dari sini. Berkali-kali aku pengen ngomongin soal rencana pindah ini ke Su, tapi kata-katanya selalu tertahan di tenggorokan. Lagian, emang mau pindah kemana sih? Nanti makannya gimana? Hidup sendiri tuh ngebosenin banget tahu. Lagian kasihan juga dia kalau harus ngurus toko sendirian. Mending aku stay biar bisa bantu dia. Aku terus-terusan nyari alasan di dalam hati biar bisa tetap tinggal di sini dengan tenang. Alhasil kami berdua nggak pernah bahas soal pindahan itu lagi. Kayaknya dia juga udah nyaman sama kehadiranku di sini. Jujur, aku tipe yang nggak percaya sama cinta-cintaan. Bokap sama abangku sendiri adalah bukti nyata betapa hancurnya pernikahan. Tapi tenang rasanya kalau di deket Su, bikin nagih banget. Aku langsung geleng-geleng kepala buat ngebuang pikiran aneh itu. Wah, udah hampir jam 12 siang ternyata. Aku harus segera nyiapin makan siang buat dia. Pas aku lagi lepas celemek dan bersiap mau naik ke lantai atas, tiba-tiba terdengar suara pintu toko dibuka dan sesosok orang yang sangat kukenal melangkah masuk. Sosok itu memakai setelan jas kerja yang pas badan dengan riasan wajah yang cetar membahana. Rambutnya disanggul rapi dan aura di sekelilingnya benar-benar memancarkan aura wanita karier sukses yang berkelas banget. Yap, dia adalah Ning Bing. Udah 5 tahun aku gak ketemu dia. Kesan cewek miskin yang minderan sekarang udah hilang tak berbekas dari penampilannya. Dia bukan lagi cewek kuper berseragam lusuh yang dulu suka nangis-nangis minta tolong ke aku. Sekarang, dia tampil glamor dan sempurna banget. Di belakangnya berdiri seorang ada cowok muda umur awal 20-an, pakai setelan jas rapi lengkap sama sepatu kulit. Kelihatan banget kayak anak baru lulus kuliah yang sok paten. Dan tebak, matanya natap gue dengan tatapan meremehkan yang sama sekali gak ditutup-tutupi. Palingan cuma asisten barunya. Sementara itu, tatapan Ning Bing sempat berhenti sebentar di celemek gambar beruang kecil yang Ji Gwewe pakai. Alisnya sempat berkerut tipis, hampir gak kelihatan. Tapi dia langsung buru-buru masang senyum sopan lagi. Jang Xiaoyu lama gak ketemu. Gwewe cuman mengangguk pelan buat menyapa. Sambil tangan gue tetap lanjut lepas celemek tanpa henti. Dia kayak mau nanya sesuatu, tapi kayaknya ngerasa nggak enak. Akhirnya dia ngambil selembar cek dari tasnya terus disodorin ke depan Ji gue. Ini 1 juta. Aku tahu kesepakatan 10 tahun kita masih sisa beberapa tahun lagi, tapi sekarang aku sudah sanggup bayar. Jadi aku mau ngembalin lebih awal. GW ngelirik angka yang tertulis di cek itu, langsung gue ambil terus, gue masukin kantong. Makasih ya, ini emang hak gue kok. Oh, walaupun sebenarnya gue nggak pernah ngarep duit, ini bakal balik sih. Asisten cowok di belakangnya ngelihat betapa cepatnya gue nyamber duit itu. Dan tatapan meremehkan di matanya makin jadi dong. Tapi Ning Bing langsung buru-buru masang muka tenang lagi. Matanya mulai ngelihat sekeliling toko roti kecil, gue. Sampai akhirnya berhenti di muka GW. Tatapan itu GW hafal banget. Tatapan kasihan tapi sebenarnya merendahkan. Xiaoyu, aku udah denger apa yang terjadi sama keluargamu. Kalau sekarang kamu belum punya tempat yang cocok buat dituju, kamu bisa kerja di perusahaanku aja. Aku sama suamiku baru aja ngerintis perusahaan itu belum lama ini. Kami emang lagi butuh orang sekarang. Ngelihat mukanya yang sengaja dipasang sok sasihan gitu malah bikin jiwe enek parah. Transaksi zaman dulu itu murni investasi, jiwe. Sekarang dia bayar utang, ya kita impas. Tapi sekarang dia malah drama sok baik mau jadiin mantan penolongnya ini sebagai bahan pamer kebaikannya. Cih, nggak banget.
GW ngelirik asisten cowok di sebelahnya yang natap GW makin gak ramah. Di situ GW langsung paham kalau Ningbing lagi nikmatin sensasi jadi pahlawan penolong. Persis kayak waktu GW ngelihat dia melarat dulu. Sekarang gantian dia yang kesenengan di atas penderitaan GW. Bedanya dia jauh lebih munafik karena harus pura-pura peduli dan ramah. GW langsung nolak dengan dingin. Gak usah. GW baik-baik aja di sini. Senyum di wajah Ningbing langsung kaku seketika. Xiaoyu, jangan keras kepala dong. Aku tahu betul dulu hidupmu kayak gimana. Gue langsung motong omongannya. Suara gue udah mulai kedengaran kesal. Gue bilang, gue nggak butuh. Akhirnya dia berhenti maksa. Muka cantiknya langsung nunjukin ekspresi nggak senang. Ya udah kalau gitu. Kalau emang itu keputusanmu, aku nggak bakal maksa lagi. Begitu dia balik badan, asisten cowok di belakangnya langsung sigap maju ke depan. Dengan perhatian banget dia megang dan nopang lengan Ningbing. Dan Ningbing juga refleks miringin kepalanya sambil ngasih senyuman manis yang cuman mereka berdua yang paham artinya. Nah, di momen inilah GW pura-pura santai sambil ngambil ponsel gue. Terus diam-diam ngejepret foto mereka berdua. Angle-nya pas banget, bro. Di foto itu, tangan si asisten cowok kelihatan hampir nempel banget. Di pinggang Ningbing, lengkap sama senyuman manjanya. Siapapun yang ngelihat foto ini pasti nggak bakal percaya kalau hubungan mereka cuma sebatas atasan dan bawahan biasa. GW langsung ngangkat ponsel GW sambil melambai ke arah mereka. Hati-hati di jalan ya. Habis itu GW cuma butuh waktu sekitar 2,5 menit buat nyari email publik suaminya di internet. Terus langsung GW kirim deh foto mesra tadi secara anonim. Kelar ngirim langsung GW hapus foto itu dari riwayat pengiriman biar nggak ada jejak. Pikiran GW langsung plong banget rasanya. GW pun lanjut makan siang bareng Sui dengan tenang. Pikiran JW perlahan mulai tenang sambil nyender di counter. JW mikir enaknya diapain ya? Duit 1 juta ini. Angka dicek itu kelihatan jelas banget sampai bikin silau mata. Udah berapa lama coba GW nggak megang duit sebanyak ini? Setidaknya hidup kami nggak bakal melarat lagi. Terus GW juga bisa beliin peralatan baru yang udah lama diidam-idamkan sama Sui. Makin dipikir, makin happy lah GW baru kali ini. GW ngerasa kalau duit 1 juta itu berguna banget. Tapi pas lagi asik-asiknya ngayal, lonceng pintu toko bunyi berdenting. Suara yang kedengaran lembut tapi sengaja dilemas-lemasin langsung ngebuyarin lamunan GW, Xiaoyu. Begitu GW nengok, ada Luruyan dong. Wah, banyak banget kenalan lama yang mampir hari ini ya. Ada urusan apa kesini? Tanya GW sambil nyender di konter dengan muka datar tanpa ekspresi. Dia gigit bibir bawahnya, matanya mulai berkaca-kaca mau nangis. Gaya sok drama yang mau ngomong tapi ditahan-tahan gitu malah bikin GW nek parah. Suara Luruyan kedengaran manja kayak orang tertindas. Aku cuma mau ketemu kamu. Nona muda kedua keluarga. Lu, drama apa lagi yang lagi kamu mainin sekarang? Rasanya gue pengen ketawa kencang-kencang. Detik itu juga matanya langsung merah seolah-olah dia udah dizalimi banget. Xiaoyu, aku tahu dulu, aku bodoh banget. Aku udah ngelakuin banyak kesalahan. Dulu aku selalu mikir kalau aku suka cinta yang menggebu-gebu dan penuh gairah. Tapi sekarang aku sadar yang sebenarnya aku butuhin cuma keluarga yang harmonis dan tenang. Nadanya terdengar tulus banget, matanya juga penuh dengan tatapan cinta yang mendalam. Dia ngedongak, natap GW lekat-lekat dengan mata berkaca-caca yang penuh kasih, sayang, dan kenangan masa lalu. Yang Xiaoyu, mari kita mulai dari awal lagi. Aku tahu kok gimana keadaanmu sekarang. Kakakku emang udah kelewatan banget. Tapi nggak apa-apa, aku bisa biayain hidupmu. Halah, ujung-ujungnya nadanya balik lagi ke sok kasihan dan sok dermawan. Yo, drama apaan lagi ini? Mau main drama si anak hilang yang kembali ya. Tapi tolong jangan geir deh. Emangnya kapan kita pernah mulai hubungan? GW berusaha keras buat nggak muter bola mata GW karena saking malesnya. Pikiran GW langsung melayang ke kejadian beberapa tahun lalu. Pernikahan mereka waktu itu megah dan mengharukan banget.
Pas nikahan, dia nangis sambil bilang kalau suaminya itu adalah cahaya hidupnya, kebahagiaan yang bakal dia perjuangkan mati-matian. Waktu itu Jigwe berdiri di bawah panggung sambil ngelihat cowok bego yang sampai nangis terharu itu. Cuma satu yang ada di otak Jigwe saat itu. Mampus, cowok ini udah tamat. Dan bener aja belum ada 2 tahun setelah nikah, Luruyan udah mulai bosan. Begitu masa-masa mesra lewat, pernikahan mereka balik ke rutinitas harian yang ngebosenin. Dia pun mulai jenuh dan di saat itulah muncul cowok bermuka 2 alias Green Tea di waktu yang tepat. Untungnya si suami malang itu gak sebodoh yang dikira. Dia megang bukti perselingkuhan Luruyan demi jaga harga dirinya. Habis itu dia tiba-tiba menghilang. Gak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Di balik semua skenario ini, pasti ini semua kerjaan calon kakak ipar Gwe, Liu Qingshu. Gwe langsung buyarin lamunan Gwe dan kembali natap Luruyan di depan Gwe. Yang masih sibuk mainin drama cinta sejatinya. Sudut bibir Gwe makin naik dong. Luruyan, lo pikir semua cowok di dunia ini gampang dibegoin ya? Muka dia langsung kaku seketika. Pemakaman suamimu kemarin megah banget ya. Kata gue santai tapi menusuk. Gue sempat ngeliat beritanya loh. Lo nangis kejer banget, dramatis parah sampai bikin semua orang ikut sedih. Tapi sayang banget ya, coba aja malam itu GGW nggak lagi nongkrong di depan hotel dan ngelihat cewek yang mirip banget sama lo lagi gandengan mesra sama cowok ganteng masuk ke lift. Muka Luruyan langsung pucat pasi seketika. Oh iya, denger-denger cowok ganteng itu nggak bisa sombong lama-lama ya. Nggak lama setelah itu dia malah lompat dari gedung. Luruyan, lo gak capek apa? Gue melangkah maju, natap tajam ke arah bola matanya yang gemetaran ketakutan. Tiap hari hidup pakai topeng dan penuh drama kayak gini. Emang lu gak merasa jijik? Gue paksa dia mundur terus-menerus sampai akhirnya dia mentok di kusen pintu. Seluruh badannya gemeteran parah kayak daun kering. Kena angin. Lu ngomong apaan sih? Elakan dia yang sok kuat padahal aslinya ciut itu kedengeran lemes banget persis kayak orang gak bisa napas. Gue udah males banget ngeladenin omong kosong dia. Gue juga gak takut dia bakal balas dendam. Cewek yang seobsesi itu pengen acting jadi malaikat suci gak bakal sudi bikin dirinya kelihatan emosional atau ngamuk karena malu. Bagi dia, pencitraan itu jauh lebih penting daripada nyawa. Topeng itu udah dipakai kelamaan. Sampai bener-bener nempel di mukanya dan gak bisa dicopot lagi. Pergi sana, dia langsung masang muka kayak dapet ampunan. Terus buru-buru kabur keluar. Punggungnya pas pergi kelihatan mengenaskan banget. Akhirnya toko jadi tenang lagi. Gua langsung hela napas lega. Rasanya kayak gue baru aja ngebuang semua nasib sial yang numpuk selama 5 tahun terakhir. Tiba-tiba kedengeran suara langkah kaki pelan dari tangga. Sui turun sambil bawa mangkok, sup manis anget yang baru dibikin. Dia nyamperin gue terus nyerahin mangkok itu. Matanya kayak nanya ada kejadian apa. Gue cuma geleng-geleng kepala. Ngasih kode kalau nggak ada apa-apa. Sui lalu pakai bahasa isyarat. Raut mukanya kelihatan cemas banget. Tapi kamu kelihatan gak seneng. Gue natap matanya yang jernih itu sambil senyum tanpa naruh mangkoknya. Gue bales pakai bahasa isyarat gue yang agak kaku. Aku gak apa-apa kok. Dia langsung paham, terus senyum manis langsung merekah di mukanya. Pas banget cahaya matahari masuk lewat jendela, nyorot kita berdua. Anget banget rasanya. Sejak hari itu, gue nggak pernah peduli lagi sama drama circle toxic itu dan bener-bener putus hubungan. Sekarang, gue cuma pengen hidup tenang bareng Sui, ngelola toko kecil ini, dan menikmati Kedama 5. Gue selalu bangun setengah jam lebih awal dari dia buat turun ke bawah. Dan nyiapin adonan roti kloter pertama. Pas dia turun dengan muka masih ngantuk, dapur udah wangi aroma gandum yang lembut. Air panas juga udah siap. Dia selalu ngucapin selamat pagi pakai bahasa isyarat duluan. Terus dengan lihai pakai celemeknya dan mulai bikin dessert buat hari itu. Kita emang jarang ngobrol. Tapi chemistry kita makin hari makin nyambung banget.
Kadang pas lagi rame-ramenya dia suka panik sampai keringetan. Gue pun bakal sodorin segelas air es pas dia ngambil gelasnya. Jadi kita sesekali gak sengaja bersentuhan. Dingin dan lembut banget. Perlahan gue mulai merhatiin semua kebiasaan dia. Dia juga gak perlu lagi nebak-nebak isi pikiran gue dengan cemas. Hidup kersasa produktif dan bahagia banget. Siang hari kita sibuk bareng di toko. Malamnya dia bakal ngajarin gue cara bikin dessert yang lebih susah. Kadang kita bisa ngobrol panjang lebar sepanjang malam tanpa butuh pulpen dan kertas sama sekali. Saling pengertian ini bikin hati gue tenang banget. Sampai akhirnya gue mulai serius mikirin satu hal, gue pengen nikahin dia. Gue emang gak percaya sama yang namanya cinta. Tapi gue mulai yakin kalau emang ada orang yang ditakdirin buat jodoh. Simple aja, gue cuman pengen selamanya bareng dia kayak gini. 3 bulan kemudian, gue nembak dia. Lebih tepatnya, lamar. Hari itu pas hari ulang tahunnya. Gue diem-diem nyiapin kejutan kecil di toko. Pas dia turun ke bawah waktu malam, seisi toko udah dipenuhin cahaya lilin yang estetik. Dia berdiri matung di tangga paling atas sambil nutup mulut pakai tangannya. Gue jalan nyamperin dia, berlutut dengan satu kaki, terus ngeluarin cincin berlian. Sui Wei, aku nggak pinter ngerangkai kata-kata manis. Aku juga nggak percaya janji sehidup semati. Tapi aku pengen terus bareng kamu dan ngejalanin. Toko, ini sampai kita nggak kuat jalan lagi. Kamu mau kan nikah sama aku? Dia langsung nangis. Air matanya tumpah kayak untayan mutiara yang putus satu persatu. Dia ngangguk cepet banget. Terus nyodorin tangannya biar gue pasang cincin itu. Cincinnya agak longgar sih karena tangannya kurus banget. Tapi dia langsung ngepalin tangannya. Biar cincinnya nggak lepas. Gue peluk dia erat-erat sambil ngehirup wangi lembut dari rambutnya. Di momen itu gue ngerasa kalau hidup gue selama 20 tahun lebih ini cuma buat persiapan ketemu dia doang. Pernikahan kita digelar sederhana banget. Gak pakai acara gede-gedean. Kita cuma ngundang tetangga sekitar sama beberapa temen kuliah yang deket sama gue. Gue gak mikirin gengsi atau pamer ke orang. Gue cuma pengen ngasih Sui pernikahan yang layak. Sehari sebelum hari pernikahan, gue pergi ke barbershop buat potong rambut, terus beli jas yang rapi, gaun pengantin Sui, kita pilih bareng-bareng. Pas dia nyoba gaun itu, asli dia kelihatan bersinar banget. Gue berdiri di luar kamar ganti sambil natap dia lewat cermin. Tiba-tiba rasanya kayak nyata. Cewek secantik, malaikat ini beneran bakal nikah sama gue. Pas hari pernikahan tiba. Semuanya berjalan lancar jaya, kesehatan neneknya, Sui juga udah mendingan banget. Beliau bahkan datang ke nikahan kita naik kursi roda. Nenek megang tangan gue erat-erat dan berkata dengan suara-suara lirih, "Makasih ya, udah jagain Xiaoxi kita." Gue jadi agak sungkan terus bilang, malah dia nek yang selalu jagain saya. Pas momen tukar cincin, tangan saya gemeteran. Gue pegang tangannya terus bisikin sesuatu ke kupingnya. "Jangan tegang dong, ini cuma formalitas doang kok." She chuckled. Dan rasa gugupnya seketika hilang. Saudara Jiang Xiaoyu, apakah Anda bersedia menerima saudari Sui sebagai istri Anda dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, serta mencintai dan melindunginya? Saya bersedia, saudari Sui. Apakah Anda bersedia menerima saudara Jiang Xiaoyu sebagai suami Anda dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, serta mencintai dan menghormatinya? Sui nggak bisa ngomong, tapi dia ngangguk mantap banget. Terus dia pakai bahasa isyarat yang artinya, "Aku bersedia." Pendetanya sempat bengong kebingungan. Gue cuma senyum terus bantu nerjemahin. Dia bilang dia bersedia. Tepuk tangan meriah langsung pecah dari bawah panggung. Pas bagiin ciuman, dia kelihatan malu-malu kucing. Mukanya langsung merah padam, kayak tomat. Gue kecup bibirnya dengan lembut dan hati-hati banget seolah takut bikin dia kenapa-napa. Terus gue bisikin ke kupingnya, "Nyonya Jiang, mohon bimbingannya ya mulai sekarang." Dia ketawa geli banget di pelukan gue sampai bahunya gemeter. Teman-teman kuliah gue juga satu persatu datang buat bersulang.
mantan. Temen sekamar yang lumayan deket sama gue bilang, Xiao Yu, lu berubah drastis ya. Dulu lu cuek bebek sama segalanya, sekarang lu kelihatan kayak manusia normal pada umumnya. Gue ngeliat ke arah Sui yang lagi ngobrol bareng neneknya sambil senyum-senyum. Mungkin ini karena sekarang gue punya seseorang berharga yang harus dijaga. Beres acara pernikahan, kita balik ke rumah di lantai atas. Semuanya masih sama kayak dulu, bedanya cuma ada beberapa buket bunga sama kado pernikahan tambahan yang kita dapet. Sui ngelepas gaun pengantinnya, terus ganti pakai baju rumah biasa yang santai. Dia bikin camilan tengah malam buat gue di dapur. Gue berdiri di ambang pintu dapur sambil ngeliatin dia yang lagi sibuk masak. Tiba-tiba hati gue ngerasa puas banget. Hidup kayak gini yang sebenarnya gue pengenin. Cukup berdua dan hidup sederhana aja. Pas dia nyamperin gue sambil bawa makanan, dia ngeliat gue lagi ngelamun terus ngelambai-lambain tangannya di depan muka gue. Mikirin apaan sih? Mikirin kamu lah. Mukanya langsung merah merona lagi. Terus dia mukul pelan dada gue sambil salting. Habis itu dia nulis sesuatu tuh di buku catatannya. Jiang Xiaoyu, kita sudah menikah sekarang. Kamu menyesal tidak? Aku menggelengkan kepala, tidak menyesal sama sekali. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak menyesal. Hanya saja, ini terasa agak tidak nyata. Rasanya seperti aku sedang bermimpi. Aku mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Sakit tidak? Dia memegang wajahnya sambil melotot ke arahku, lalu menulis di buku catatan, ini bukan mimpi. Ditambah lagi, aku mencintaimu. Saat Suer menuliskan 3 kata itu, jari-jarinya bergetar pelan di bawah cahaya kuning yang redup. Bulu matanya tampak lentik, bagai sayap kupu-kupu yang basah oleh air hujan. Aku menatap baris tulisan itu lama. Rasanya dada aku seperti baru saja dihantam oleh sesuatu. Ini bukan sekadar detak jantung yang berdebar kencang karena ditembak oleh primadona sekolah di masa muda dulu. Bukan juga rasa puas yang kosong saat pamer kekayaan dengan foya-foya. Tapi ini adalah rasa hangat yang padat, sedikit sesak, tapi membawa rasa tenang yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku mengambil pulpen dari tangannya, menutup buku catatan itu, dan sengaja memasang wajah serius. Nyonya Jiang, ini sudah larut malam. Apa kamu sengaja menulis begini biar aku tidak bisa tidur semalaman? Dia panik dan langsung melambaikan tangannya dengan wajah memerah. Lalu dengan canggung memakai bahasa isyarat. Ini sungguhan. Aku menghela napas panjang lalu menariknya ke dalam pelukanku. Menyandarkan daguku di rambutnya yang lembut. Aku tahu kok. Gadis di pelukanku langsung terdiam. Deru napas halusnya terasa hangat menyapu leherku. Di momen itu, tiba-tiba aku merasa semua hal seperti kekayaan keluarga Jiang atau Liu Qingshu dan Bai Ningbing. Tidak ada apa-apanya dibanding ini. Apa yang kumiliki sekarang jauh lebih berharga daripada gabungan seluruh hidupku selama 20 tahun terakhir. Tapi yang namanya takdir sialan selalu saja menjegal kita di saat kita sedang sangat bahagia. Kehidupan pernikahan kami berjalan manis bagai roti yang mengembang hangat di dalam oven, begitu damai dan penuh kebahagiaan. Kami bangun jam 4 pagi untuk mengaduk adonan tepung. Dan tepat jam 6 pagi, kloter pertama roti croissant hangat baru keluar dari oven. Seluruh ruangan langsung dipenuhi aroma harum yang menggoda. Lalu dia mengajariku cara menghias krim. Tanganku kaku sekali dan berulang kali membuat krimnya berantakan kemana-mana. Tapi dia tidak marah sama sekali. Dia malah memegang tanganku dan menuntunku perlahan demi perlahan. Saat sore hari ketika pelanggan mulai sepi, dia biasanya akan tidur siang sebentar di meja kasir. Sinar matahari senja menerobos masuk melalui celah jendela kaca, memancarkan bintik-bintik cahaya yang cantik di wajahnya. Aku sering tertegun memandangi wajah tidurnya. Bagaimana bisa ada gadis lembut dan sesuci ini, seolah dia tidak pernah ternoda oleh kerasnya dunia luar yang kotor. Tapi lumpur kotor itu pada akhirnya akan menciprat juga. Suatu malam yang hujan,
ketika toko kami hampir tutup, beberapa orang mabuk tiba-tiba mendobrak pintu kaca toko kami. Pemimpinnya adalah preman lokal bernama Jiang Ji. Dulu dia pernah datang untuk memeras uang keamanan, tapi langsung kuusir pakai sapu. Sekarang bajingan ini datang lagi dengan bau alkohol yang menyengat. Dengan sekali tendang, dia menjatuhkan pot tanaman di dekat pintu. Nadanya sombong sekali saat berteriak, suruh si gadis bisu itu keluar. Saat itu Suer sedang merapikan buku kas toko. Dia langsung tersentak, kaget mendengar keributan itu dan refleks menatap ke arahku. Aku segera mendorong tubuhnya ke belakangku, lalu mengambil kayu penggilas adonan. Mau cari ribut ya? Jiang Ji menyeringai, licik memperlihatkan giginya yang kuning. Tuan Muda Jiang, apa kamu masih merasa dirimu itu orang hebat? Kudengar kamu malah menikahi seorang gadis bisu. Saudara-saudara sekalian, ayo kita rayakan ini dengan minum bersama. Para preman di belakangnya langsung tertawa terbahak-bahak. Tatapan mata mereka tertuju liar ke arah Suer. Benar-benar menjijikkan, aku langsung mencengkeram erat kayu penggilas adonan di tanganku. Hingga buku-buku jariku memutih karena menahan amarah. Pergi dari sini sekarang juga. Oh, pelit sekali ya, katanya sambil melangkah maju mendekatiku. Bau alkohol langsung menusuk hidungku. Kamu tidak mau toko ini tetap buka lagi ya? Tiba-tiba Suer malah keluar dari belakangku. Dia membawa sekotak kue kering yang baru saja matang. Sambil memaksakan senyum ramah, dia memberi isyarat tangan agar mereka mau memakannya. Di detik itu hatiku rasanya perih sekali seperti ditusuk-tusuk jarum. Gadis polos ini selalu berpikir kalau kebaikan bisa meluluhkan niat jahat orang lain. Tapi Jiang Ji malah menepis kotak kertas itu hingga terlempar. Kue-kue kering itu langsung hancur berserakan di lantai. Siapa juga yang mau makan sampah begini? Mas, dia langsung mengulurkan tangan kasar untuk mencengkeram pergelangan tangan Suer. Saat itulah emosiku benar-benar meledak. Kayu penggilas di tanganku langsung kuhantamkan ke arah mukanya. Di tengah kekacauan itu, aku tidak tahu berapa kali aku dipukul dan ditendang. Satu-satunya hal yang kuingat hanyalah memeluk erat tubuh Suer di sudut meja kasir untuk melindunginya. Suara sirine polisi terdengar semakin mendekat. Para preman itu langsung lari kocar-kacir dalam sekejap. Dengan tubuh gemetar, Suer mengulurkan tangannya yang mungil untuk menyeka sisa darah di sudut bibirku. Air matanya menetes satu persatu tanpa bisa tertahan, tapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara tangisan sedikit pun. Aku mengusap wajahku, lalu memaksakan diri untuk tersenyum. Kenapa menangis? Suamimu ini kan belum mati. Mendengar itu, dia malah menangis semakin kencang. Meringkuk erat di pelukanku bagai hewan kecil yang ketakutan. Malam itu, dia tidur sambil memeluk lenganku semalaman penuh. Gerakan kecil saja langsung membuatnya terbangun ketakutan. Aku menatap lingkaran hitam di bawah matanya yang lelah. Rasa takut yang hebat menjalar di dadaku setelah kejadian kasar kemarin. Bagaimana jika hari ini aku gagal melindunginya? Keesokan harinya, aku membeli sebatang besi baja tebal di pasar loak, lalu menaruhnya di bawah meja kasir. Saat Suer melihatnya, dia langsung menggelengkan kepalanya dengan kuat tanda tidak setuju. Aku mengetuk tiang besi itu dan memberikan bahasa isyarat kepadanya. Ini cuma untuk jaga-jaga saja, aku tidak akan memakainya sembarangan. Dia akhirnya menunduk lesu lalu menulis di buku catatannya. Aku takut kamu terluka. Kalau begitu, aku justru jauh lebih takut kalau kamu yang terluka. Aku mengusap lembut kepalanya. Suer, sekarang cuman kamu satu-satunya yang kupunya. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca dan akhirnya mengangguk pelan. Sayangnya hari-hari tenang kami tidak bertahan lama. Si rubah betina Luruyan mendadak muncul lagi seperti hantu gentayangan. Kali ini dia tidak masuk ke dalam toko, melainkan mengendarai mobil sport merah mencolok dan berhenti di pinggir jalan. Kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya yang angkuh. Dia melambaikan jarinya memanggilku.
Aku yang sedang memanggul sekarung tepung terigu sama sekali tidak memedulikannya. Jadi dia turun dari mobil, bersandar di pintu mobilnya, lalu tersenyum licik. Jiang Xiaoyu, apa istrimu yang bisu itu tahu bagaimana caramu membantu Bai Ningbing dulu? Nada bicaranya benar-benar memancing emosi. Tanganku langsung lemas seketika. Karung tepung di pundakku jatuh berdebam ke tanah, menimbulkan kepulan debu putih di sekitar kami. Swear yang mendengar suara ribut itu langsung berlari keluar toko. Memandangi kami berdua dengan penuh rasa curiga. Lu Ruyan melepas kacamata hitamnya lalu melirik ke arah Suer dengan pandangan merendahkan yang sangat jelas. Kasihan sekali ya, terpaksa hidup dengan cowok tidak berguna sepertimu yang bahkan tidak mampu membiayai pernikahan layak. Aku langsung mengepalkan tinjuku hingga urat-urat di tanganku menegang hebat. Lu Ruyan, tutup mulut busukmu itu. Kenapa? Kamu takut ya? Dulu kamu tidak sepenakut ini loh. Ingat tidak saat si primadona sekolah memohon-mohon padamu? Bukankah kamu sangat menikmati perasaan berkuasa saat memberi sedekah padanya? Sekarang malah sok pura-pura jadi pria pelindung yang setia. Swear memang tidak mengerti ucapan jahat Lu Ruyan, tapi dia bisa merasakan ketegangan yang ada di antara kami. Dia menarik lembut ujung bajuku dengan tatapan mata yang penuh rasa cemas. Aku menarik napas dalam-dalam untuk meredam amarahku, lalu berbalik dan memberikan isyarat kepada Swear. Tidak ada apa-apa kok. Kamu masuk ke dalam dulu ya. Tapi Swear tampak ragu-ragu dan diam tidak bergeming. Tiba-tiba Lu Ruyan memutar rekaman suara di ponselnya. Itu adalah suara isak tangis Bai Ningbing di dalam hutan kecil bertahun-tahun yang lalu. Aku rela memberikan seluruh hatiku untukmu. Semua yang kupunya adalah milikmu, asalkan kamu setuju dengan satu permintaanku. Dan dijawab oleh suaraku sendiri, aku ini bukan relawan amal. Ya, wajah Swear seketika berubah pucat pasi. Dia memandangku lalu menatap tajam ke arah Lu Ruyan. Bibirnya bergetar hebat, tapi tidak ada suara apapun yang bisa keluar dari mulutnya. Lu Ruyan menyimpan ponselnya kembali dengan senyum kemenangan yang licik. Adik kecil, apa kamu benar-benar mengira dia ini orang baik? Dia membantu Bai Ningbing hanya demi kepuasan batin melihat penderitaan orang lain tahu. Dan membantumu saat ini mungkin cuma karena rasa kasihan sesaat saja. Jangan bacot sembarangan. Emosiku benar-benar meledak tak terkendali. Gua langsung gercep lari buat ngerebut HP itu. Tapi Lu Ruyan malah jerit-jerit, terus sembunyi di dalam mobil dan ngunci pintunya rapat-rapat. Mobil sportnya langsung tancap gas ngebut, ninggalin gua sama Sue berdua doang di tengah kepulan debu. Dia nundukin kepalanya, bahunya kelihatan gemetar pelan. Pas gua mau megang dia, secara gak sadar dia malah mundur selangkah. Langkah mundur itu rasanya kayak pisau yang langsung nusuk jantung gua. Sakit banget. Malam itu setelah toko tutup, suasana di loteng bener-bener bikin sesak napas. Sue ngebelakangin gua, sibuk ngerapihin tempat tidur. Dia sama sekali gak mau ngeliat gua. Akhirnya gua pegang baunya dan paksa dia buat ngadep ke gua. Kamu percaya sama omongan dia? Sue cuma gigit bibir. Matanya udah berkaca-kaca dipenuhi air mata. Dia nulis di buku catatannya, apa yang dia omongin itu bener. Gua langsung jawab, memang bener, tapi gak semuanya kayak gitu. Sambil ngusap muka, gue mulai nyeritain gimana dulu gue nolak Bai Ning Bing waktu itu dan gimana kesepakatan kontraknya dibuat. Gue jelasin semuanya secara detail. Sui, gue ngaku gue bukan orang baik, tapi sama kamu gue nggak pernah sekalipun nganggap ini cuma sekadar belas kasihan. Dia diem lama banget. Saking lamanya, gue sampai mikir dia nggak bakal mau ngomong lagi sama gue. Akhirnya dia perlahan ngangkat tangannya buat nulis isyarat. Aku takut. Takut kenapa? Aku takut suatu hari nanti kamu bakal ngerasa aku ngebosenin dan gak butuh aku lagi. Jari-jarinya gemetaran pas nulis itu. Aku gak punya apa-apa lagi, aku cuma punya kamu. Jantung gua rasanya kayak diremes pas baca itu. Gua langsung meluk dia, erat-erat ke dada gua. Dasar bodoh, justru aku yang cuma punya kamu.
Malam itu kita tidur sambil pelukan erat kayak dua hewan terluka yang saling ngejilat luka satu sama lain. Tapi omongan Liu Ruyan bener-bener jadi duri di dalam hati Sui. Dia jadi sensitif banget sekarang. Kalau gua pulang telat 10 menit aja, dia langsung gelisah setengah mati. Kalau ada pelanggan cewek yang ngajak gua ngobrol dikit, dia bakal langsung pergi menjauh. Diam-diam. Gua sadar akan hal itu. Tapi gua bingung gimana cara nyelesainnya. Sampai akhirnya gua terbangun. Tengah malam dan ngelihat kasur di sebelah gua kosong. Ternyata Sui lagi meringkuk di pojokan balkon, nangis sesenggukan sendirian di bawah sinar rembulan. Gua langsung jalan ngedekat dan meluk dia dari belakang. Badannya sempat kaku sebentar sebelum akhirnya lemes. Dia nyembunyiin mukanya di dada gua. Sui, biar aku ceritain satu kisah ya. Akhirnya gua mulai nyeritain tentang bokap gua. Tentang nyokap, kakak laki-laki gua, dan Liu Qingshu. Gua ceritain semua kebusukan di balik kemewahan keluarga gua itu. Dulu gua nggak pernah percaya sama yang namanya perasaan. Karena bagi gua semuanya cuma transaksi bisnis belaka. Tapi kamu beda. Gua ngusap air matanya pelan-pelan. Kamu bikin aku ngerasa kalau masih ada kehangatan di hidup ini. Dia langsung ngadah natap gua di bawah sinar rembulan. Matanya yang indah, kelihatan jernih kayak kaca hitam yang tenggelam di air. Dia perlahan ngangkat tangannya sengelus alis gua, mata gua, batang hidung gua, dan akhirnya berhenti di bibir gua. Terus dia ngedeket dan ngasih gua kecupan yang lembut banget. Itu ciuman yang tulus banget tanpa nafsu sedikit pun. Rasanya kayak salju pertama yang jatuh di telapak tangan. Gua sempat bengong sebentar sebelum akhirnya ngebalas ciumannya. Di ciuman itu rasa cemas di hati kita berdua perlahan luntur. Duri yang ditanam sama Liu Ruyan akhirnya hilang. Hidup kita pun kembali tenang. Tapi yang namanya bahaya emang selalu ngincer di kegelapan. Suatu sore ada tamu gak diundang yang datang ke toko roti kita. Dialah Liu Qingshu. 5 tahun udah berlalu sejak terakhir kali kita ketemu. Penampilannya makin anggun dan kelihatan ningrat banget. Gaun customnya yang mahal bener-bener gak cocok sama suasana toko roti gua yang sempit. Dia gak bawa pengawal sama sekali. Dia datang sendirian. Pas matanya tertuju ke Sui, tatapannya langsung dingin dan penuh selidik. Jadi ini hidup yang kamu pilih? Tinggal di tempat kumuh kayak gini dan main rumah-rumahan sama cewek bisu? Gua langsung masang badan buat ngelindungin Sui di belakang gua. Kalau ada yang mau diomongin, langsung ngomong aja basa-basi. Tanpa ngerasa bersalah, dia nyari kursi terus duduk sendiri. Xiaoyu, kamu itu masih aja polos ya? Baru-baru ini gua nemuin rahasia menarik tentang latar belakang istri kecilmu ini. Tiba-tiba Sui megang erat lengan gua. Dengan santai, Liu Qingshu ngebuka tasnya lalu ngeluarin sebuah foto usang yang udah menguning. Dia nyodorin foto itu ke meja. Di foto itu ada pasangan muda-mudi, wajah cowok di foto itu sekilas mirip banget sama wajah Sui. Sedangkan si cewek lagi ngegendong bayi yang baru lahir. Nenek, kamu nggak pernah nyeritain ini ya? Dia natap Sui dengan senyum dingin yang licik. Orang tua kamu itu nggak meninggal karena sakit, tapi karena kecelakaan mobil tragis. Dan orang yang nabrak mereka berdua sampai tewas itu namanya Jiang Haishan. Xiaoyu itu bokap kamu sendiri yang lagi nyetir sambil mabuk. Seketika suasana langsung senyap, kepala gua rasanya langsung pusing banget. Kaki gua lemes banget sampai hampir gak sanggup buat berdiri. Sui ngeliatin foto itu dengan wajah yang pucat pasi kayak kertas. Sambil tersenyum puas, Liu Qingshu berdiri dan natap kita berdua dengan sombong-sombong. Jiang Xiaoyu, bokap kamu udah ngebunuh orang tuanya dan sekarang kamu pura-pura sangat mencintai dia. Bahkan sampai nikahin dia. Ironis banget kan? Diam. Teriak gua dengan suara yang gemetaran. Liu Qingshu langsung nundukin badannya ke dekat telinga Sui, lalu berbisik licik. Dek, coba tebak. Apa dia baik sama kamu cuma karena ngerasa bersalah? Setelah ngomong gitu, dia langsung balik badan dan pergi gitu aja. Seolah nggak pernah terjadi apa-apa.
meninggalkan suasana yang mencekam dan hening seketika. Sue cuma bisa matung diam kayak jiwanya baru aja diribut paksa. Pas gua mau megang dia, dia langsung menghindar ketakutan kayak orang kena setrum. Tatapan matanya kosong dan terasa jauh banget. Sui, biar aku jelasisin dulu, aku nggak tahu apa-apa soal ini. Tapi tiba-tiba Sui ngedorong gua menjauh. Dia langsung lari ke lantai atas dan ngebanting pintu loteng sampai terkunci rapat. Gua langsung ngejar dan gedor-gedor pintu kamarnya sekuat tenaga. Tapi gak ada jawaban sama sekali dari dalam. Gak lama kemudian, selembar kertas kecil diselipin dari bawah pintu. Di kertas itu cuma tertulis beberapa kata yang kelihatan gemetar. Tolong biarin aku sendiri dulu sebentar. Malam itu, gua cuma bisa terduduk lemas di luar pintu sampai pagi hari datang. Gak ada suara sedikit pun dari dalam kamar, tapi gue tahu dia juga gak bisa tidur. Hari kedua, Sue masih gak mau turun buat buka toko roti, gue bikinin bubur hangat, terus gue bawa ke atas, tapi pintunya ternyata masih dikunci rapat. Hari ketiga, hari keempat, kondisinya masih tetap sama. Dia ngurung diri di kamar tanpa makan ataupun minum sedikit pun. Bom yang ditinggalin sama Liu Qingshu itu. Bener-bener udah ngancurin dunia kecil yang baru aja kita bangun berdua. Selama Suye ngurung diri di loteng, gue udah kayak hewan yang terkurung di dalam kandang, cuma bisa mondar-mandir panik dalam toko roti yang sempit ini. Tepung-tepung berserakan di lantai dan di loyang panggangan, cuma ada kue gosong sisa beberapa hari yang lalu. Udara di dalam ruangan bener-bener dipenuhi sama aroma keputusasaan yang menyesakan. Udah gak terhitung berapa kali gue pengen dobrak pintu kayu yang rapuh itu. Tapi setiap kali gue ngelihat ke celah bawah pintu, gue selalu teringat sama tulisan kertas, biar aku sendiri dulu yang diselipin sama dia. Tulisannya makin lama, makin kelihatan gemetar dan gak berdaya. Tangan gue yang tadinya mau gedor pintu pun langsung lemes jatuh ke bawah. Gua takut kalau gua maksa masuk, itu bakal jadi pukulan terakhir yang bener-bener ngancurin mental dia. Rasa gak berdaya ini jauh lebih menyakitkan daripada pas keluarga gua bangkrut dulu. Waktu itu setidaknya gua masih bisa marah, bisa maki-maki orang, bahkan bisa langsung kemas barang lalu pergi. Tapi sekarang gua bahkan gak punya hak buat marah sedikit pun. Karena darah dari pelaku pembunuhan itu mengalir deras di nadi gue sendiri. Liu Qingshu benar-benar tahu letak pertahanan terlemah gue secara tepat. Cukup sekali hantam, pertahanan gue langsung hancur lebur. Malam kelima yang udah larut banget, sayup-sayup terdengar suara tangisan kecil yang tertahan, kayak suara rintian hewan kecil dari arah loteng. Tiba-tiba terdengar suara deburan keras benda berat yang jatuh ke lantai. Detak jantung gua rasanya langsung berhenti. Gua udah gak peduli lagi sama apapun. Gua langsung ambil kunci cadangan dan dobrak paksa pintu kamarnya. Gua nemuin Suye udah tergeletak lemas di sebelah kasur dengan wajah pucat pasi dan bibir kering pecah-pecah. Di dekatnya ada gelas air yang tumpah berserakan. Kayaknya dia pengen minum air, tapi dia bahkan gak punya tenaga lagi buat sekadar megang gelas lah. Setelah berhari-hari gak makan ataupun minum, tubuh kecilnya itu benar-benar udah mencapai batasnya. Aku langsung lari ke depan dan membopong dia. Badannya enteng banget kayak bulu, seolah-olah dia bisa lenyap kapan aja. Su. Aku nepuk-nepuk pipinya, suaraku gemeteran parah sampai susah buat ngomong. Kelopak matanya kebuka perlahan, cuma sedikit. Tatapan matanya yang kosong tertuju ke mukaku, gak fokus sama sekali. Di momen itu, aku takut banget dia bakal pergi gitu aja. Nah, takut kalau aku gak bakal punya kesempatan buat nebus dosa-dosaku. Aku langsung lari ke bawah kayak orang kesurupan, manasin bubur, dan nyiapin air anget. Perlahan aku buka bibirnya dan nyuapin, dia pelan-pelan pakai sendok kecil. Dia nelan makanannya kayak robot, matanya masih kelihatan kosong. Setelah habis setengah mangkok, aku ambil air panas terus ngusap mukanya yang pucat dan badannya yang dingin pakai handuk secara perlahan. Sepanjang proses itu,
dia cuma diam aja kayak boneka, pasrah aku apain aja. Cuma air mata yang sesekali menetes dari sudut matanya yang ngebuktiin kalau dia masih hidup. Aku selimutin dia terus rebahan di sampingnya. Mendekapnya erat-erat dari balik selimut. Aku nggak berani tidur. Takut dia bakal hilang begitu aku merem. Bisikku di telinganya dengan suara bergetar. Aku tahu, kamu bisa dengar aku. Kamu boleh benci aku. Kamu boleh salahin aku. Terserah kamu mau ngapain. Tapi, tolong jangan mati. Kalau kamu mati, aku harus gimana? Jiang Xie udah hidup lebih dari 20 tahun. Aku emang pernah ngelakuin hal-hal buruk. Tapi aku nggak pernah kepikiran buat nyakitin siapapun. Dosa yang diperbuat ayahku, biar aku yang tanggung. Kalau kamu pikir bunuh aku bisa memuaskan rasa bencimu, aku bakal kasih kamu pisau sekarang juga. Habis ngomong gitu, aku ambil tangannya dan aku taruh di atas dadaku. Tapi kamu nggak bisa ngehukum aku dengan cara nyiksa dirimu sendiri kayak gini. Nenekmu udah berjuang setengah mati buat ngegedein kamu. Bukan biar kamu berakhir kayak gini. Kamu ingat roti croissant yang kamu kasih ke aku dulu? Itu adalah makanan paling pahit sekaligus paling manis yang pernah aku makan. Pahit karena kehancuranku dan manis karena ada kamu. Toko ini namanya Cahaya Kecil. Kamulah yang menyalakannya. Kalau kamu pergi, cahaya ini bakal padam. Duniaku bakal benar-benar gelap gulita. Nggak tahu udah seberapa lama aku ngomong sampai tenggorokanku rasanya kering dan sakit banget. Tubuh di dekapanku masih aja dingin. Keesokan paginya, pas aku mau bangun buat bikin makanan, tiba-tiba ujung bajuku ditarik pelan sama tangan yang dingin. Aku langsung balik badan dan natap matanya. Walaupun matanya masih merah dan sembab. Ada secercah cahaya kecil di sana. Dia natap aku, bibirnya gemeteran tanpa suara, tapi gerakan mulutnya samar-samar bilang air. Aku langsung panik setengah mati, nyari air. Tanganku gemeteran parah sampai airnya tumpah setengah. Setelah ngebantu dia minum beberapa teguk, dia nyandarin kepalanya di dadaku dan merem. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Tapi kali ini rasanya bukan lagi keputusasaan yang sunyi, melainkan ada rasa lelah dan lemah yang mendalam. Sadar kalau dia mulai ngebiarin aku mendekat bikin aku hampir nangis bahagia. Hari-hari berikutnya adalah proses pemulihan yang lambat dan berat. Kesehatan Su perlahan membaik, tapi luka di hatinya masih jauh dari kata sembuh. Dia jadi pendiam banget, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Dia masih jagain toko bareng aku, tapi gerakannya lambat banget. Dia sering ngelamun kosong sambil natap mangkok tepung. Pas malam hari, dia masih sering kebangun kaget dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Aku bakal meluk dia, dan aku bisa ngerasain jantungnya berdegup kencang banget. Dia nggak pernah lagi pakai buku catatannya buat komunikasi sama aku. Kalau sesekali dia mau nyampein sesuatu, cuma lewat isyarat tangan yang simple. Aku tahu duri itu masih tertancap dalam di hatinya. Kata-kata Liu Qingsu benar-benar kayak racun yang menggerogoti dirinya dan merusak semua rasa percaya pada perasaan di antara kami. Secara nggak sadar, dia mulai ngehindarin sentuhanku. Kalau aku naruh makanan di mangkoknya, dia bakal kaku sejenak sebelum akhirnya memakannya. Pas malam hari, kalau aku mau meluk, dia pas tidur, dia bakal balik badan dengan kaku. Jarak yang sengaja dia buat ini rasanya jauh lebih nyesekin dibanding berantem hebat. Aku paham dia lagi berjuang keras, mempertanyakan kembali semua hal di antara kami, bantuanku, lamaranku. Apa semua cintaku ini cuma karena rasa bersalah ayahku yang terlambat? Dosa seorang ayah yang harus dibayar oleh anaknya. Titik baliknya terjadi pada suatu sore. Seorang nenek yang sering datang buat beli roti gandum utuh dengan tangan gemetar ngasih kami sebuah amplop tebal. Dia bilang itu adalah kue kering khas yang dikirim anaknya dari luar negeri dan dia maksa ngasih itu sebagai tanda terima kasih karena kami selalu baik sama dia. Su sempat menolak, tapi nenek itu bilang, "Tolong diterima ya nak. Kamu dan suamimu itu orang baik
Jarang banget ada pedagang jujur kayak kalian zaman sekarang. Kalian berdua harus hidup bahagia ya. Gumam si nenek sambil megang erat tangan Su. Setelah nenek itu pergi, Su berdiri lama banget di balik meja kasir sambil memegang kotak kue itu. Cahaya matahari yang masuk lewat jendela menyinari bulu matanya yang tertunduk. Aku cuma ngelihatin dari jauh, gak berani ganggu dia. Tiba-tiba dia balik badan dan nyamperin aku. Dia nyerahin kotak kue itu ke aku, terus nunjuk ke kotak penyimpanan tua di pojokan. Di dalamnya ada beberapa foto pernikahan kami dan buku catatan usang kesayangannya. Buku catatan tempat aku nulis ketentuan polis asuransinya dulu. Aku sempat terdiam sebentar, lalu paham apa maksudnya. Aku pun jalan ke sana. Ngambil buku catatan itu dari dasar kotak, ngebersihin debunya, terus ngasih ke dia. Dia nerima buku itu, ngebuka halaman kosong paling terakhir, ngambil pulpen, dan mulai menulis. Tangannya masih agak gemetar, tapi coretannya sangat lambat dan mantap. Aku mimpiin orang tuaku. Mereka ada di tempat yang terang banget, sambil tersenyum ke arahku. Kayaknya mereka nggak nyalahin kamu, pas nulis sampai sini. Dia diam lama banget. Tintanya sampai merembes ngebentuk noda, titik kecil di kertas. Baru setelah itu, dia lanjut nulis. Aku sempat berpikir kalau kamu baik sama aku cuma karena rasa bersalah. Lalu kenapa pas aku nyolong roti dulu, matamu cuma nunjukin rasa kesal tanpa ada rasa kasihan sedikit pun? Kamu cuma telepon sekali karena pengen nyelesain masalah yang ngerepotin itu. Terus kenapa pas aku setuju buat nikah sama kamu, kamu sampai bengong lama banget dan telingamu berubah jadi merah? Dia mendongak, matanya yang berkaca-kaca menatapku. Di matanya ada kebingungan yang teramat, sangat sekaligus secercah harapan. Dia bukan lagi menginterogasiku, dia melainkan butuh jawaban dariku, jawaban yang bisa ngebantu dia lepas dari mimpi buruk ini. Aku natap dia, rasanya hatiku kayak didekap dengan lembut. Aku ngambil pulpen itu terus mulai nulis huruf demi huruf di bawah tulisannya. Su, aku bukan orang baik. Pas aku bantu kamu dulu, aku nggak mikir macam-macam. Mungkin hari itu suasana hatiku lagi bagus aja. Atau mungkin aku cuma nggak mau nyari masa salah. Pas aku nikahin kamu, aku belum mikir jelas apakah ini cinta atau bukan. Aku cuma merasa nyaman banget di dekatmu, nggak capek. Tapi sekarang aku tahu, pasti. Aku nggak tahan ngelihat kamu nangis. Aku nggak tahan ngelihat kamu ditindas orang lain pas kamu ngerasa sakit. Aku cuman pengen gantiin rasa sakit itu buat kamu. Ini nggak ada hubungannya dengan siapa ayahku. Ini semua murni karena kamu adalah Su. Kalaupun aku harus merasa bersalah, satu-satunya penyesalanku adalah kenapa aku nggak ketemu kamu lebih cepat, ngebiarin kamu menderita begitu lama, dan nggak bisa jagain kamu dengan baik sampai bikin kamu terluka lagi karena aku. Aku pun balikin pulpen itu ke dia. Pas dia baca tulisan gua, air matanya malah makin deras, tapi sudut bibirnya pelan-pelan keangkat. Senyumannya itu jujur kelihatan lebih nyesek daripada pas dia nangis. Tapi buat gua, itu senyuman tercantik yang pernah gua lihat seumur hidup. Dia langsung ambil pulpen, terus nulis 3 kata tepat di bawah tulisan gua dengan mantap. Aku percaya kamu. Habis itu, dia naruh pulpennya dan langsung genggam jari-jari gua duluan. Tangan dia emang masih kerasa dingin. Tapi genggaman eratnya itu langsung meluluhkan semua rasa sesak di dada gua. Malam itu akhirnya dia nggak tidur membelakangi gua lagi. Dia meringkuk manja di pelukan gua kayak anak burung yang baru nemu sarang hangatnya. Deru napasnya tenang banget pas gua dengerin suaranya. Rasanya itu melodi paling indah di dunia. Kita berdua tahu bekas luka masa lalu itu emang masih ada. Mungkin luka itu nggak bakal pernah hilang, tapi setidaknya kita mulai belajar buat berdamai sama keadaan. Karena kita nanggung beban ini bareng-bareng, hubungan kita malah jadi makin erat dan solid banget. Beberapa hari kemudian, kita akhirnya mutusin buat cabut dari kota ini. Alasan utamanya bukan cuma karena ancaman dari Liu Qingshu ya.
Tapi lebih karena kita butuh suasana baru. Kita pengen cari tempat yang bebas dari bayang-bayang masa lalu biar bisa benar-benar mulai dari nol. Makanya kita langsung gas tanpa ragu. Lagian bagi dia, kemanapun gua pergi, disitulah rumahnya. Kita langsung jual toko roti kecil kita, beresin barang-barang dan siap-siap pindah ke arah selatan. Pas tetangga dengar kabar, kita mau pergi. Mereka langsung datang satu persatu buat nganterin kita. Ada yang bawain oleh khas daerah. Pokoknya rame banget deket rumah. Ada nenek-nenek yang bilang, sayang, kalau nanti kamu disakitin di luar sana, pulang ke sini, nenek bakal selalu belain kamu. Si nenek meluk erat tangan Sui sambil ngusap air matanya sendiri. Sui cuma bisa ngangguk pasrah dengan mata berkaca-caca sambil ngasih sekantong kue kering anget yang baru dia panggang ke tangan si nenek. Nah, semalam sebelum berangkat, kita lagi beres-beres barang terakhir di loteng. Tiba-tiba Sui nemuin sebuah kotak kaleng tua dari bagian paling bawah lemari. Pas dibuka, isinya barang-barang peninggalan neneknya, beberapa foto jadul sama kertas asuransi yang pernah gue tulis buat dia dulu banget. Kertasnya emang udah mulai menguning, tapi coretan tangan gue masih kelihatan jelas banget. Tulisannya, kalau suatu hari nanti gue jatuh miskin dan jadi pengemis jalanan, tolong sisain semangkuk nasi buat gue ya. Sui. Ngelihat kertas itu terus tiba-tiba ketawa kecil. Tapi abis ketawa, dia malah nangis lagi. Dia langsung ambil pulpen dan nulis sesuatu di balik kertas itu dengan serius. Terus dikasih ke gue. Seumur hidup gue, setengah porsi mangkok nasi gue bakal selalu jadi milik lu. Sumpah, mata gue langsung berkaca-caca pas baca itu. Gue langsung meluk dia erat-erat. Oke, kita janjian ya. Begitu kereta mulai jalan, kota penuh luka sekaligus kehangatan itu perlahan-lahan mulai menjauh dari jendela kereta. Sui nyender manja di bahu gue sampai ketiduran. Tapi tangannya masih aja megangin ujung baju gua kencang-kencang. Sinar matahari pagi masuk lewat celah jendela, nyorot mukanya yang kelihatan damai dan tenang banget. Gua pun langsung nunduk dan ngecap lembut keningnya. Gua merem Sambil mikir apapun yang bakal terjadi di masa depan, gua nggak peduli. Asalkan ada dia di sisi gua. Kemanapun kaki melangkah, disitulah rumah kita. Akhirnya kita menetap di sebuah kota pesisir yang kecil. uang sisa hasil jual toko kemarin kita pakai buat sewa kedai kue kecil yang kita kasih nama Sunset Moment. Sui fokus bikin kue di dapur, sedangkan gua yang bagian ngelayanin pembeli. Hidup kita emang simple, tapi tenang banget. Sui mulai bisa move on dari trauma masa lalunya. Senyum cantiknya pun udah balik lagi. Tapi kadang kalau tengah malam dia masih suka kebangun gara-gara mimpi buruk. Tapi gue bakal selalu sigap meluk dia erat-erat sambil nepuk-nepuk punggungnya pelan sampai dia tidur lagi. Nggak kerasa, setahun pun berlalu. Sore itu kita lagi jalan-jalan santai sambil gandengan tangan di pinggir pantai. Cahaya sunset sore itu beneran kayak emas cair, indah banget. Tiba-tiba Sui berhenti melangkah dan nunjuk ke sesuatu yang berkilau di atas pasir pantai. Pas gua ambil, ternyata itu cuma pecahan kaca halus yang tumpul karena kegerus ombak laut. Di bawah sinar sunset, kaca itu mantulin cahaya yang hangat banget. Sui langsung ngambil pecahan kaca itu, dia pandangin lama banget di bawah sinar matahari. Terus dia naruh benda itu di telapak tangan gua, ngatupin tangan gua rapat-rapat kayak ngode biar gua simpan baik-baik. Gua iseng dong ngecengin dia. Nanya apa ini simbol cinta kita berdua. Dia langsung ngangguk kencang banget dengan mata yang berbinar-binar. Sampai suatu siang, cuacanya gerah banget parah. Kebetulan toko lagi sepi pembeli. Sui lagi sibuk di dapur buat nyiapin adonan kue buat besok. Sedangkan gua lagi santai di balik meja kasir sambil ngecek pembukuan toko. Tiba-tiba gua denger suara isak tangis yang lirih banget. Pas gua dongak, ternyata Sui lagi berdiri kaku megang mixer yang udah mati. Dia cuma bisa natap kosong ke arah luar jendela.
Di luar sana kelihatan ada seorang ayah muda yang lagi ngegendong anak perempuannya di pundak. Suara tawa renyah bocah kecil itu samar-samar nembus kaca toko kita. Gua langsung buru-buru naruh buku laporan keuangan, terus nyamperin dia ke dapur. Dia sama sekali nggak nengok ke arah gua, matanya masih terus ngikutin langkah kaki bapak sama anak itu sampai mereka berdua hilang di ujung gang. Wajah Sui kelihatan agak pucat kena sinar matahari sore. Dari tatapan matanya gue bisa ngerasain emosi campur aduk yang susah dijelasin antara kangen berat sama rasa sedih yang mendalam. Gue pun pelan-pelan megang tangannya. Dia langsung tersadar, berusaha senyum tegar ke gue, sambil geleng-geleng kepala, tanda dia nggak apa-apa. Terus dia langsung nunduk lagi dan mulai ngaduk adonan di mangkuk dengan kencang. Seolah-olah dia lagi berusaha keras buat ngebuang pikiran buruk di kepalanya. Gue tahu banget, dia pasti lagi kangen sama orang tuanya, kangen masa kecil indah yang harusnya dia habisin bareng mereka. Yang penuh tawa bahagia, itu adalah penyesalan terbesar yang gak bakal pernah bisa dia ulang lagi. Omongan si Liuan Hua itu bener-bener kayak duri beracun yang nusuk hati dia. Bahkan di hari yang secerah ini pun, duri itu tiba-tiba bisa bikin dia ngerasa sakit lagi tanpa aba-aba. Malamnya sehabis toko tutup, kita berdua duduk santai di tangga pintu belakang sambil nikmatin angin laut sepoi-sepoi. Deburan ombak malam itu kedengaran tenang banget. Di kejauhan, lampu kapal-kapal nelayan kelihatan kelap-kelip indah. Sui nyender santai di bahu gua tanpa ngomong sepatah kata pun. Gua pegang tangannya yang kerasa agak dingin. Sui, panggil gua buat mecahin keheningan. Gimana kalau kita ziarah ke tempat mereka? Sontak, badannya langsung kaku seketika. Dia langsung dongak natap gua dengan muka heran. Maksud gua, ziarah ke makam orang tua kamu, kata gua dengan sangat hati-hati, biar nggak nyinggung perasaannya. Gua tahu kok lokasi makamnya di mana. Kemarin sempat baca di dokumen peninggalan Lutian Hua. Kita bisa ke sana sekadar ngobrol ringan sama mereka. Kamu bisa pamer ke mereka kalau kehidupan kamu sekarang udah jauh lebih baik. Sekalian gua pengen minta maaf atas nama bokap gua. Jujur, kalimat terakhir itu berat banget buat gua ucapin. Tapi gua ngerasa emang harus ngomong gitu. Sui langsung bengong lama banget mendengar omongan gua. Air mata langsung ngegenang di pelupuk matanya. Tapi dia nahan sekuat tenaga biar nggak tumpah. Dia natap mata gua dalam-dalam. Tatapannya kelihatan bimbang banget dan ada rasa takut. Tapi perlahan berubah jadi keyakinan yang mantap. Dia pun akhirnya ngangguk kencang. Pagi itu cuacanya cerah banget. Kita mutusin tutup toko seharian. Terus bawa buket bunga krisan putih cantik yang dirangkai sendiri sama Sui. Lalu berangkat menuju area pemakaman yang ada di pinggiran kota. Tempatnya tenang banget. Letaknya pas di kaki gunung dan langsung menghadap ke laut lepas. Bener-bener tempat peristirahatan terakhir yang damai. Sesuai petunjuk di dokumen, kita akhirnya nemuin makam bersama kedua orang tuanya. Batu nisannya kelihatan sederhana banget. Di situ terpasang foto mendiang orang tua Sui yang sayangnya udah mulai pudar dan kusam kemakan waktu. Sui pelan-pelan jalan ngedeket ke makam, terus jongkok sambil naruh buket bunganya dengan lembut. Pakai ujung jarinya, dia mulai bersihin sisa debu dan dedaunan kering yang nempel di atas batu nisan itu. Pelan-pelan banget, dia ngusap nisan itu dengan lembut, seolah-olah lagi menyentuh mimpi yang gampang hancur. Dia nggak nangis sama sekali, cuma ngebersihin makam itu dalam diam dengan wajah serius yang tersorot sinar matahari. Gua cuma bisa berdiri diam di belakang dia, ngasih waktu buat momen intimnya berdiam orang tuanya. Nggak lama kemudian, dia berdiri, balik badan, terus ngasih kode ke gua buat mendekat. Gua pun jalan dan berdiri di samping dia, menghadap langsung ke arah makam, angin laut berembus pelan, nerpa rambut, dan baju kita berdua. Sufi, natap nisan itu sebentar, terus beralih natap gua. Tiba-tiba dia mulai ngangkat kedua tangannya dan bicara pakai bahasa isyarat. Gerakannya lambat banget,
Seolah-olah setiap gerakan itu membawa beban perasaan yang mendalam. Ayah, ibu, ini Jungufu, suami aku. Dia sempat berhenti sebentar, narik napas dalam-dalam, terus lanjut ngasih isyarat lagi. Dia baik banget sama aku. Sekarang kita udah punya toko kecil sendiri yang namanya Sunset Moment. Hidup kita tenang banget dan aku bahagia. Tentang apa yang terjadi di masa lalu, kita berdua udah tahu semuanya sekarang. Di sini gerakan isyarat tangannya mulai terasa agak berat, tapi gerakannya tetap kelihatan mantap. Itu kecelakaan yang mengerikan. Aku tahu itu bukan salah Tuf. Dia beda banget sama ayahnya. Terus dia noleh ke arah gua, dan akhirnya air matanya jatuh tanpa suara, tapi sudut bibirnya tetap tersenyum manis. Dia lanjut ngasih isyarat ke arah nisan itu. Jadi, tolong jangan salahin dia ya, dan jangan khawatirkan aku lagi. Sekarang aku sumpah ngelihat dia pakai bahasa isyarat buat kenalin gua ke orang tuanya, ngebelain gua, dan bilang kalau dia bahagia, bikin tenggorokan gua langsung tercekat dan mata gua rasanya panas parah. Gua langsung genggam erat tangan dia yang satunya. Gua pun madep ke arah nisan itu, terus membungkuk dalam-dalam buat ngasih hormat. Pas gua tegak lagi, gua natap foto usang di nisan itu dan berkata dengan tulus, Paman, Bibi, saya Jang Tufu, saya minta maaf dan juga berterima kasih. Terima kasih karena udah melahirkan Sufi ke dunia ini. Tolong tenang saja di sana. Selama gua masih bernapas, gua nggak akan biarin dia menderita lagi. Gua bakal taruhan segalanya demi ngelindungin dia. Gua ngomong pelan banget, dan setiap kata itu keluar langsung dari lubuk hati yang paling dalam. Gua tahu janji manis itu gampang diucapin, tapi cuma ini yang bisa gua lakuin sekarang. Setelah selesai ziarah, kita jalan gandengan tangan ngelewatin area perbukitan makam itu. Di perjalanan pulang, Sufi kelihatan lega banget, seolah beban berat yang dia pikul bertahun-tahun akhirnya lepas gitu aja. Dia bahkan dengan semangat nunjuk bunga liar di pinggir jalan, ngasih isyarat ke gua kalau kita bisa nyoba pakai. Daun sama batang bunga itu buat bahan pewarna alami. Sejak hari itu, gua ngerasain ada perubahan kecil dalam diri Sufi. Tatapan matanya yang tadinya sayu dan sedih sekarang udah mulai pudar. Senyumnya jadi jauh lebih cerah dan tenang. Dia juga mulai aktif, ngajakin gua ngerencanain masa depan kita berdua. Kayak mau nanam bunga apa aja di depan toko nanti, atau rencana buat nyewa ruko sebelah pas tabungan kita udah cukup biar bisa perluas toko kita. Dia bahkan sempat ngasih isyarat tentang itu. Gua tahu perjalanan ke makam hari itu bukan cuma buat nenangin orang tuanya, tapi juga jadi momen kita berdua buat bener-bener berdamai sama masa lalu. Kita emang nggak bisa ngubah tragedi yang udah lewat, tapi kita bisa milih gimana cara kita buat ngadepin masa depan. Kita udah ngebuang setengah mangkuk waktu yang isinya kenangan pahit itu, dan sekarang kita bakal ngisi setengah mangkuk sisanya dengan rasa saling paham, toleransi, dan juga manisnya permen buatan Sufi sendiri buat dinikmatin pelan-pelan di sisa hidup kita. Suatu hari setelah tokonya tutup, kita berdua duduk di tepi pantai sambil ngelihat matahari terbenam. Sinar senja sore itu ngebuat air laut jadi berwarna merah yang indah banget. Sufi nyandarin kepalanya di bahu gua, terus tiba-tiba dia nulis beberapa kata dengan lembut di telapak tangan gua. Ini bukan bahasa isyarat, tapi dia nulis langsung pakai jarinya. Gua coba rasain baik-baik,